Pada suatu hari aku tiba di rumah dan mendengar tawa di ruang tamuku. Menantuku sedang memperlihatkan rumah itu kepada calon pembeli. Aku sedang berpikir untuk menjualnya. Ibu. Jawabku dengan tenang. Ibu sudah menjalani hidup ibu. Dan kamu baru saja mulai merusak hidupmu. Keheningan terasa seperti pukulan. Wajahnya benar-benar pucat. Aku tidak akan pernah melupakan suara tawa itu. Hari itu adalah sore hari. Hari Selasa, ketika aku baru pulang dari janji temu dengan dokter. Aku hampir tidak sempat menutup pintu depan ketika aku mendengarnya. Tawa keras yang asing bergema dari dinding-dinding yang aku sendiri pasang 35 tahun lalu. Tawa yang bukan milikku, di rumah yang adalah milikku. Aku meletakkan tasku di dekat pintu masuk. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang belum bisa kuberi nama. Aku berjalan perlahan menuju ruang tamu. Setiap langkah di atas lantai kayu solid yang aku pilih sepotong demi sepotong. Dan kemudian aku melihat mereka. Ayu, menantuku, berdiri di samping jendela utama, menunjuk ke arah halaman dengan isyarat posesif yang ia sempurnakan selama beberapa bulan terakhir. Di sebelahnya, seorang pria berjas abu-abu sedang mengambil gambar dengan ponselnya. Seorang pria yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Semua hasil akhirnya masih orisinal, katanya dengan senyum cemerlang. Lihat langit-langit yang tinggi ini, cahaya alami ini. Ini adalah permata properti. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Orang asing itu mengangguk, menulis sesuatu di buku catatan. Dan berapa harga yang Anda minta untuk ini? Ayu bahkan tidak gentar. 32 miliar rupiah. Itu harga yang adil mengingat lokasi dan ukuran tanahnya. 32 miliar rupiah. Nilai persis rumahku. Angka yang hanya muncul dalam dokumen pribadiku. Aku merasa udara menjadi tebal. Kemudian ia melihatku. Matanya bertemu dengan mataku sekejap. Dan pada saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam ekspresinya. Itu bukan rasa malu. Itu adalah perhitungan. Ia sedang mengukur apa yang harus dikatakan. Bagaimana cara keluar dari situasi ini? Oh, ibu, katanya dengan suara yang terlalu manis. Aku tidak dengar ibu masuk. Aku tidak menjawab. Aku hanya menahan tatapannya sementara orang asing itu mengulurkan tangannya kepadaku. Selamat sore, Bu. Saya Insinyur Arman. Saya datang untuk melihat properti ini. Mulutku bergerak sendiri. Untuk melihat properti milikku. Ayu tertawa gugup. Hanya saja, begini, aku pikir ini akan menjadi ide yang baik untuk menjajaki pilihan. Ia bergerak mendekatiku. Merendahkan suaranya seolah sedang berbagi rahasia. Ibu sudah menjalani hidup ibu, Bu. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Tidakkah ibu pikir akan lebih baik untuk menjualnya sehingga kita semua bisa menggunakan uang itu? Keheningan yang menyusul sangat memekakkan telinga. Insinyur Arman berdeham dengan canggung, melihat antara Ayu dan aku seolah ia baru menyadari telah menginjak ladang ranjau. Tapi aku tidak melepaskan pandanganku darinya. Dari wanita yang datang ke rumahku 2 tahun lalu meminta tempat berteduh, yang tidur di sepraiku, yang makan dari piringku, yang bersumpah di depan putraku bahwa ia akan mencintainya dalam sakit dan sehat. Ibu sudah menjalani hidup ibu. 4 kata itu berputar di kepalaku seperti lebah yang marah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasakan darah mengalir ke pipiku, bukan karena malu, melainkan karena sesuatu yang lebih primitif, lebih purba, sesuatu yang sudah terlalu lama tertidur dalam diriku. Ketika aku berbicara, suaraku terdengar tenang, terlalu tenang. Dan kamu. Aku berhenti sejenak, membiarkan setiap kata jatuh seperti batu di air yang tenang. Kamu baru saja mulai merusak hidupmu. Ayu berkedip. Senyumnya membeku di wajahnya. Maaf? Aku tidak mengulanginya. Aku hanya berbalik ke arah Insinyur Arman, yang sudah menyimpan buku catatannya dengan tergesa-gesa. Insinyur, saya minta maaf karena membuang waktu Anda, kataku dengan kesopanan yang dingin. Rumah ini tidak dijual, tidak pernah dijual, dan orang yang mengatakan sebaliknya kepada Anda tidak punya hak atas rumah ini. Pria itu mengangguk cepat, menggumamkan permintaan maaf saat ia menuju pintu. Ayu mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang tajam. Dan kemudian tinggallah kami berdua. Ayu berbalik ke arahku, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya,
Aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Itu bukan penyesalan. Itu adalah amarah yang hampir tidak tertahan. Beraninya ibu mempermalukanku seperti itu? Desisnya. Aku hanya mencoba membantu. Rumah ini sudah bobrok. Ibu tidak bisa merawatnya lagi. Dan Budi. Dan aku. Budi dan kamu. Aku memotongnya. Kamu tinggal di sini karena kemurahanku. Kamu makan makananku. Kamu tidur di bawah atapku. Dan sekarang aku menemukan kamu mencoba menjual apa yang bukan milikmu. Wajahnya pucat. Benar-benar pucat. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin. Kamu ingin apa, Ayu? Suaraku tetap tenang. Tapi setiap kata keluar tajam seperti pisau bedah. Mengambil rumahku saat aku masih bernapas? Meninggalkanku tanpa apa-apa karena kamu memutuskan bahwa aku sudah tidak berharga lagi? Ia tidak menjawab. Bibirnya gemetar. Aku berjalan ke arahnya, dan meskipun aku 8 inci lebih pendek, saat itu aku merasa seolah sedang melihat ke bawah ke arahnya dari ketinggian. Percakapan ini belum selesai, bisikku. Tapi aku akan memberimu satu nasihat. Berdoalah agar suamimu tidak mengetahui hal ini sebelum aku memutuskan apa yang akan kulakukan denganmu. Aku berbalik dan menaiki tangga menuju kamarku. Kakiku hampir tidak bisa menopangku, tapi aku tidak bisa membiarkannya melihatnya. Aku tidak bisa membiarkannya tahu bahwa di dalam, aku hancur berkeping-keping. Aku mengunci pintu. Aku duduk di tepi tempat tidurku. Tempat tidur yang sama tempat aku tidur dengan suamiku selama 30 tahun. Tempat aku merawatnya di hari-hari terakhirnya. Tempat aku menangisi kematiannya hingga air mataku habis. Dan baru kemudian, dalam keheningan kamarku sendiri, aku membiarkan getaran di tanganku menyebar ke seluruh tubuhku. Ibu sudah menjalani hidup ibu. Beraninya dia melihatku dan memutuskan bahwa waktuku sudah berakhir. Bahwa aku bahkan tidak pantas mendapatkan atap yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku mengepalkan tinjuku di pangkuanku, karena disitulah masalahnya. Ayu tidak tahu siapa aku. Ia tidak tahu bahwa rumah ini bukan hanya dinding dan jendela. Itu adalah karyaku, desainku, pengorbananku, dan yang paling serius, ia tidak tahu seberapa jauh aku bersedia melangkah untuk melindunginya, tapi ia akan segera mengetahuinya. Di lantai bawah, aku mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu terbuka, suara Budi bertanya apa yang terjadi. Suara melengking Ayu mengarang versinya tentang peristiwa itu. Aku bangkit dan berjalan ke jendela. Dari sana aku bisa melihat taman yang aku tanam dengan tanganku sendiri, pohon jeruk nipis yang kutanam ketika Budi lahir, bangku besi tempat aku dan suamiku minum kopi setiap pagi. Ini bukan hanya rumahku. Ini adalah seluruh hidupku. Dan tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada seorang pun, yang akan mengambilnya dariku. Aku menyandarkan dahiku pada kaca jendela yang dingin. Ayu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hanya saja ia belum mengetahuinya. Malam itu aku tidak turun untuk makan malam. Aku mendengar ketukan lembut di pintuku. Suara Budi, putraku, bertanya apakah aku baik-baik saja, mengatakan bahwa kami perlu bicara, tapi aku tidak menjawab. Karena jika aku membuka pintu itu, jika aku melihat wajahnya, mungkin aku akan mengatakan hal-hal yang tidak bisa kutarik kembali. Sebaliknya, aku tetap duduk di kursi berlengan di sebelah jendela, menyaksikan bayangan taman saat malam menelan warna-warna hari. Dan di sana, dalam keheningan itu, aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan. Aku mengingat. Aku mengingat wanita seperti apa aku dulu. Namaku Siti. Aku berusia 68 tahun, tapi pernah ada waktu di mana 68 terasa seperti keabadian yang jauh. Pernah ada waktu di mana aku tak terhentikan. Aku menutup mata dan melihat diriku pada usia 33. Dengan rambut hitamku diikat ekor kuda, tanganku ternoda tinta dan plester, membungkuk di atas meja gambar, di kantor kecil yang hampir tidak punya jendela. Saat itu tahun 1995. Aku baru saja lulus sebagai arsitek di dunia yang masih melihat aneh pada wanita dengan helm proyek dan cetak biru di bawah lengan mereka. Suamiku, Joko, bekerja sebagai akuntan di perusahaan menengah. Budi baru berusia 3 tahun dan berlari tanpa alas kaki di rumah kontrakan kami di Bekasi. Sebuah apartemen 2 kamar tidur, di mana tetangga di lantai atas membuat begitu banyak suara sehingga terdengar seperti mereka sedang memindahkan perabotan pada tengah malam.
Siti, Joko akan berkata kepadaku saat kami minum kopi instan di pagi buta, suatu hari kita akan punya rumah sendiri, yang kamu desain, yang hanya milik kita. It's not Chan. In grade. Aku akan tersenyum, mengangguk, tapi di dalam aku berpikir, bukan suatu hari, segera. Karena aku bukan orang yang suka menunggu. Selama 5 tahun aku bekerja 3 pekerjaan secara bersamaan. Aku mendesain rumah pada siang hari untuk sebuah firma di mana mereka membayarku setengah dari gaji rekan-rekan priaku. Pada sore hari, aku mengajar menggambar teknik di sekolah menengah. Dan pada malam hari, setelah menidurkan Budi, aku mengunci diri di ruang makan dan mendesain proyek freelance untuk perusahaan konstruksi kecil yang membutuhkan cetak biru murah dan cepat. Joko tidak pernah memintaku berhenti. Ia tidak pernah memberitahuku, sudah cukup, atau ambil cuti. Ia merawat Budi ketika aku harus memenuhi tenggat waktu. Ia membuatkanku teh ketika mataku tidak bisa lagi fokus pada angka-angka. Ia memijat bahuku ketika beban kekhawatiran membungkukkan punggungku. Kamu adalah wanita terkuat yang kukenal. Ia akan berbisik di telingaku, dan aku mempercayainya, karena aku harus. Pada tahun 1998, setelah 5 tahun tidak tidur lebih dari 4 jam semalam, menabung setiap rupiah yang masuk ke rumah, menolak ajakan keluar dan pesta dan liburan, kami akhirnya berhasil. Kami membeli tanah itu. Itu tidak besar, hanya sekitar 400 meter persegi di pinggiran Bandung, di daerah yang hampir pedesaan saat itu. Tapi itu adalah milik kami. Aku ingat hari aku menginjakan kaki di atas sebidang tanah itu untuk pertama kalinya. Bau hujan yang baru saja turun masih tercium. Ada rumput liar yang tinggi dan bebatuan di mana-mana. Joko meraih tanganku dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Aku tersenyum. Aku menutup mata, dan aku melihat semuanya. Aku melihat dinding-dinding menjulang. Aku melihat jendela-jendela membiarkan cahaya pagi masuk. Aku melihat halaman di mana Budi bisa bermain. Aku melihat dapur besar di mana kami akan menyiapkan makan malam hari Minggu. Aku melihat perpustakaan di mana kami akan menyimpan buku-buku yang kami cintai. Aku melihat sebuah rumah. Aku melihat hidup kita, kataku padanya. Dan kemudian aku mulai bekerja. Aku mendesain setiap jengkal rumah ini, setiap sudut, setiap jendela. Aku memilih orientasi untuk memanfaatkan matahari pagi di kamar tidur. Aku menghitung ketinggian langit-langit agar panas tidak menumpuk di musim kemarau. Aku mendesain lemari yang dalam, dapur yang luas, kamar mandi dengan ventilasi alami. Tapi aku tidak hanya mendesain, aku juga membangun. Ya, aku sendiri. Karena kami tidak punya uang untuk menyewa semua tenaga kerja. Jadi aku belajar. Aku belajar mencampur semen, memasang bata, meratakan lantai. Aku belajar menggunakan bor, mesin amplas, palu, tanganku, yang hanya mengenal pensil dan penggaris, menjadi penuh kapalan dan bekas luka. Joko bekerja bersamaku setiap akhir pekan. Budi bermain di antara karung-karung pasir, membangun istananya sendiri sementara kami mendirikan dinding-dinding istana kami. Itu memakan waktu 3 tahun. 3 tahun darah, keringat, dan air mata harfiah. 3 tahun malam-malam di mana aku tertidur dengan tangan sakit. 3 tahun bangun sebelum fajar untuk memeriksa bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tapi pada tahun 2001, kami akhirnya pindah. Aku ingat bagaimana perasaanku pada malam pertama aku tidur di rumah ini, berbaring di lantai kamar tidur utama, karena kami masih belum punya tempat tidur baru, melihat ke langit-langit yang aku rencanakan sendiri, merasakan dinding yang aku sendiri bantu dirikan. Aku menangis. Aku menangis begitu banyak hingga Joko ketakutan. "Ada apa?" tanyanya, memelukku. "Tidak ada," bisikku. "Hanya saja, kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Rumah ini bukan hanya bata dan beton. Itu adalah bukti hidup bahwa ketika seorang wanita menetapkan pikirannya pada sesuatu, seluruh alam semesta harus menyingkir." Tahun-tahun berlalu. Budi tumbuh di dalam dinding-dinding ini. Ia belajar mengendarai sepedanya di halaman ini. Ia merayakan ulang tahun di ruang tamu ini. Ia membawa teman, pacar, mimpi. Joko dan aku menjadi tua di sini. Kami merayakan ulang tahun pernikahan, meratapi kehilangan, menanam pohon, merenovasi kamar. Setiap sudut rumah ini menyimpan sepotong dari kami. Dan kemudian, 8 tahun lalu, Joko sakit, kanker pankreas,
Stadium 4. 6 bulan untuk hidup, kata dokter. Ia hidup 11 bulan. 11 bulan di mana rumah ini berubah menjadi rumah sakit, tempat berlindung, kuil. Di mana aku berubah menjadi perawat, seorang pejuang, seorang calon janda. Aku merawatnya di sini, di kamar tidur kami. Di tempat tidur itu tempat kami tidur bersama selama 30 tahun. Aku memberinya obatnya. Aku memandikannya ketika ia tidak bisa lagi melakukannya sendiri. Aku membacakan buku-buku favoritnya. Aku memegang tangannya sementara rasa sakit merobeknya menjadi dua. Dan ia meninggal di sini, dalam pelukanku, menatapku dengan mata yang telah melihatku membangun kekaisaran dari nol. Kata-kata terakhirnya adalah, jaga dia juga milikmu. Ia tidak berbicara tentang aku. Ia berbicara tentang rumah itu, karena ia tahu bahwa rumah ini lebih dari sekadar tempat. Itu adalah warisanku, mahakaryaku, buktiku bahwa Siti pernah ada dan telah meninggalkan jejaknya di dunia ini. Setelah kematiannya, Budi ingin aku pindah bersamanya. Bu, rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian, katanya. Ayo tinggal bersama kami. Tapi aku menolak. Bagaimana aku bisa meninggalkan satu-satunya tempat di mana aku masih bisa merasakan kehadiran Joko? Bagaimana aku bisa meninggalkan pohon-pohon yang kami tanam bersama, kamar-kamar yang kami cat, taman di mana aku menaburkan abunya? Aku tinggal sendirian, ya, tapi di rumah. Dan sekarang, 27 tahun setelah menyelesaikan pembangunannya, 35 tahun sejak aku membeli tanah itu, seseorang masuk ke ruang tamuku dan memutuskan bahwa semua itu tidak penting, bahwa aku sudah cukup hidup, bahwa sudah waktunya untuk menjual. Aku membuka mata. Malam telah benar-benar tiba. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan seperti bintang-bintang jatuh. Aku bangkit dari kursi berlengan. Lututku memprotes. Tapi aku mengabaikannya. Aku berjalan ke lemari dan mengambil kotak sepatu tua yang aku simpan di rak paling atas. Di dalamnya ada cetak biru asli rumah ini. Menguning, terlipat, ternoda kopi dan air mata dan debu konstruksi. Aku membukanya di tempat tidur. Aku menggerakkan jari-jariku di atas garis-garis yang aku buat puluhan tahun yang lalu. Setiap ukuran, setiap perhitungan, setiap mimpi yang menjadi kenyataan. Rumah ini bernilai 32 miliar rupiah menurut pasar saat ini, tapi bagiku, itu tak ternilai harganya. Dan jika Ayu berpikir ia bisa merebutnya dengan senyum palsu dan pembeli asing, ia salah besar. Karena aku adalah Siti, wanita yang membangun istananya sendiri, dan istana tidak menyerah tanpa perlawanan. Aku melipat cetak biru itu dengan hati-hati. Aku meletakkannya kembali di kotaknya. Dan kemudian aku melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kulakukan sejak pemakaman Joko. Aku berlutut di samping tempat tidur dan berdoa. Aku tidak berdoa untuk kesabaran. Aku tidak berdoa untuk pengampunan. Aku berdoa untuk kekuatan, karena aku akan membutuhkannya. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Ayu ada di dapur membuat kopi. Ketika ia melihatku masuk, ia terlihat tegang. Tangannya berhenti di atas pembuat kopi. "Selamat pagi," kataku dengan suara netral, hampir ramah. Ia berkedip, bingung. "Selamat pagi, Ibu." Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya mengeluarkan mug favoritku, yang berbahan keramik biru yang Joko berikan kepadaku untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, dan menunggu giliranku untuk menuang kopi. Keheningan di dapur begitu tebal hingga kau bisa memotongnya dengan pisau. Budi masuk beberapa menit kemudian, dengan penampilan seorang pria yang tidur nyenyak dan bangun lebih buruk, putraku. Putra satu-satunya. 43 tahun, insinyur sipil, dengan rambut yang sudah menipis di mahkotanya dan kerutan di sekitar mata yang membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia menatapku seolah mengharapkan ledakan, tapi aku hanya tersenyum. "Apakah kamu tidur nyenyak, nak?" Keterkejutannya terlihat jelas. "Aku, ya Bu. Dan Ibu?" "Seperti biasa." Aku menyeruput kopiku. "Aku akan keluar selama beberapa jam. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan." Ayu dan Budi bertukar pandangan cepat. Ia tampak lega. Ia berhati-hati. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bertanya apapun lagi. Aku mengambil kunci, tasku, dan meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku tidak pergi untuk menyelesaikan urusan.
Aku pergi untuk mengingat. Aku berkendara ke sebuah kafe di Senopati, yang sering aku kunjungi bersama Joko ketika kami perlu melarikan diri dari kebisingan dunia. Aku duduk di meja dekat jendela, memesan kopi hitam tanpa gula, dan membiarkan pikiranku kembali. 2 tahun. Hanya 2 tahun telah berlalu sejak Budi datang bersama Ayu. Itu adalah sore hari di bulan Oktober. Aku sedang memangkas semak mawar di halaman ketika aku mendengar bel pintu. Aku membuka pintu, dan di sana ada putraku dengan koper di masing-masing tangan dan seorang wanita asing di sebelahnya. "Bu," katanya dengan senyum gugup yang ia gunakan ketika ia tahu akan memintaku sesuatu yang besar. "Ini Ayu, pacarku." Pacar. Bahkan bukan tunangan, hanya pacar. Ayu berusia 32 saat itu, Budi, 41, selisih 9 tahun. Rambut hitam panjang, lurus sempurna. Kuku merah darah yang tanpa celah. Pakaian ketat yang berteriak merek desainer tanpa benar-benar menjadi salah satunya. Dan senyum itu. Astaga! Senyum yang terlihat seperti dilatih di depan cermin. "Senang sekali bertemu dengan Anda, Bu Siti," katanya dengan suara lembut, hampir kekanak-kanakan. "Budi sudah bercerita banyak tentang Anda." Aku menjabat tangannya. Dingin. Terlalu dingin untuk hari yang hangat. "Senangku juga." Aku melihat putraku. "Apakah kamu mau masuk, atau hanya berkunjung?" Budi berdeham. "Sebenarnya, Bu, kami butuh bantuan." Tentu saja mereka butuh. Ternyata Budi kehilangan pekerjaannya 3 bulan sebelumnya. "Restrukturisasi perusahaan," kata mereka. "Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Dan Ayu," katanya kepadaku, "bekerja di bidang penjualan tapi sedang di antara pekerjaan." Di antara pekerjaan. Cara yang elegan untuk mengatakan menganggur. "Kami perlu tinggal di sini sebentar," kata Budi tanpa menatap mataku. "Hanya sampai aku menemukan sesuatu yang baru. Paling lama beberapa bulan." Beberapa bulan. Seharusnya aku mengatakan tidak. Seharusnya aku bertanya mengapa mereka tidak mencari bantuan dari keluarganya. Seharusnya aku menetapkan aturan yang jelas, batasan, tanggal tertentu. Tapi aku melihat putraku, pria yang kubesarkan sendirian setelah kematian Joko, dan aku melihat sesuatu di matanya yang membuatku takut, keputusasaan. "Baiklah," kataku. "Kalian bisa tinggal." Ayu tersenyum. Senyum kemenangan yang ia coba samarkan sebagai rasa syukur. "Terima kasih, Ibu. Ibu tidak tahu betapa berartinya ini bagi kami, Ibu." Ia sudah memanggilku Ibu bahkan tanpa menikah. Beberapa hari pertama lumayan. Ayu tampak baik, membantu. Ia membantu membersihkan. Ia membuat sarapan. Ia bertanya apakah aku butuh sesuatu dari toko bahan makanan. Budi menghabiskan paginya mengirimkan resume dan melakukan wawancara video. Pada sore hari, ia keluar bersama Ayu untuk mengenal lingkungan atau mereka mengunci diri di kamar mereka. Aku mencoba memberi mereka ruang. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan. Mereka butuh privasi. Tapi kemudian perubahan dimulai. Kecil pada awalnya, hampir tak terlihat, Ayu mulai menata ulang dapur. "Ini hanya lebih praktis dengan cara ini, Ibu," katanya saat ia memindahkan panci-panciku. Ia mengganti tirai ruang tamu tanpa bertanya kepadaku. "Yang lain terlalu tua," ia beralasan. Ia membawa sofa baru yang ia beli saat diskon dan memindahkan kursi berlengan favoritku ke gudang bawah tanah. "Yang ini lebih modern," ia meyakinkanku. Setiap kali aku memprotes, Budi akan ikut campur. "Bu, itu bukan masalah besar." Dia hanya mencoba membantu. Membantu? Dengan menghapus kehadiranku dari rumahku sendiri, tapi aku diam. Karena aku tidak ingin menjadi ibu mertua seperti itu. Yang mengeluh, yang ikut campur, yang membuat drama atas segalanya. Jadi aku menelan ketidaknyamananku dan tersenyum. Kentarannya, beberapa bulan berubah menjadi 6. Kemudian, setahun. Setelah itu, 1,5 tahun. Budi mendapat pekerjaan freelance sporadis, tapi tidak ada yang stabil. Ayu masih mencari, tapi tidak pernah menemukan sesuatu yang meyakinkannya. Dan sementara itu, rumahku berhenti menjadi milikku. Ayu mengundang teman-teman tanpa memberitahuku. Mereka merayakan ulang tahun orang-orang yang tidak kukenal di ruang tamuku. Mereka menggunakan piring porselen bagusku, yang hanya kukeluarkan saat Idul Fitri,
Mereka meninggalkan piring kotor di wastafel untuk kucuci. Ketika aku meminta mereka untuk berkontribusi pada pengeluaran, Budi akan menatapku dengan mata anak anjing. Bu, ibu tahu kami sedang kesulitan. Begitu situasinya membaik, tapi situasinya tidak pernah membaik. Dan Ayu, setiap hari, bertindak kurang seperti tamu dan lebih seperti pemilik. Ia mulai memanggil rumahku rumah kami. Merujuk ke tamanku sebagai taman kami. Ke ruang tamuku sebagai ruang tamu kami. Ketika teman-temannya bertanya, ia akan berkata, "Ya, kami tinggal di sini. Ini rumah keluarga." Seolah aku hanya seorang penyewa di propertiku sendiri. Budi tampak buta, atau lebih buruk, ia tampak tidak mau melihat. Aku menghadapinya suatu malam. Itu 6 bulan lalu, setelah Ayu menata ulang ruang makanku tanpa bahkan berkonsultasi denganku. "Nak," kataku ketika kami sendirian, "kita perlu bicara." Andechdala. Ia menghela napas, seolah ia sudah tahu apa yang akan datang, seolah ia lelah mendengarnya. "Bu, tolong, jangan mulai." "Mulai apa? Membela apa yang menjadi milikku? Meminta rasa hormat minimal?" "Ayu menghormati ibu," katanya, tapi suaranya terdengar hampa, seolah ia mengulangi sesuatu yang sudah ia latih. Dia hanya ingin rumah terlihat bagus, menjadi tempat yang menyenangkan untuk semua orang. Itu menyenangkan sebelum dia datang. Budi menutup matanya. "Bu, jangan lakukan ini, tolong. 2 dozen tama over din a day." "Lakukan apa?" "Mengingatkanmu bahwa rumah ini milikku, bahwa kamu ada di sini karena kemurahanku." "Aku tahu ini rumah ibu." Ia akhirnya meledak. "Apakah ibu pikir aku tidak tahu? Apakah ibu pikir dia tidak mengingatkanku setiap hari betapa bersyukurnya aku seharusnya?" Aku terdiam. Ayu tidak mengingatkanku pada apapun, lanjutku dengan suara gemetar. Dia hanya bertindak seolah dia punya hak untuk berada di sini. Aku tahu, karena aku memberikannya kepadanya. Ia mengusap wajahnya dengan tangan. "Bu, aku mencintainya, dan aku butuh ibu berusaha untuk rukun dengannya." "Aku mencintainya." Dua kata itu menjelaskan segalanya. Putraku begitu jatuh cinta, begitu buta, sehingga ia tidak bisa melihat apa yang kulihat dengan sangat jelas. Ayu tidak mencintai rumah ini. Ia juga tidak mencintainya. Ia mencintai keamanan, kenyamanan, atap gratis. Tapi aku tidak bisa memberitahunya itu, karena ketika kamu memberitahu seorang pria bahwa wanita yang ia cintai hanya memanfaatkannya, ia tidak mendengarkanmu, ia hanya membencimu. Jadi aku menelan kata-kata itu. Aku mengangguk, dan aku membiarkannya percaya ia telah menang. Tapi malam itu, berbaring di tempat tidurku, aku tahu sesuatu telah retak antara putraku dan aku. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa kami perbaiki. Dan 3 bulan kemudian, disitulah aku, duduk di kafe Senopati, minum kopi dingin sambil mengingat bagaimana aku sampai pada titik ini. Bagaimana aku telah membiarkan orang asing masuk ke dalam hidupku dan membongkarnya sepotong demi sepotong. Bagaimana aku telah kehilangan putraku tanpa bahkan menyadari saat persisnya itu terjadi. Aku membayar tagihan. Aku meninggalkan kafe. Dan saat aku berjalan menuju mobilku, aku membuat keputusan. Aku tidak akan mendapatkan kembali putraku dengan berdebat dengannya. Aku akan mendapatkannya kembali dengan menunjukkan kebenaran. Dan untuk itu, aku butuh bukti. Semut tidak menghancurkan rumah dalam sehari. Mereka melakukannya perlahan, dengan sabar. Satu remah pada satu waktu, satu potong kayu setelah yang lain, sampai suatu hari kamu menyadari bahwa fondasinya berongga, dan sudah terlambat. Begitulah cara Ayu mengambil hidupku dariku. Bukan dengan satu pukulan. Dengan 1000 sengatan kecil yang pada awalnya tampak tidak penting. Aku kembali ke rumah sore itu bertekad untuk mengamati, untuk mendokumentasikan, untuk melihat dengan mata baru apa yang telah aku abaikan selama berbulan-bulan. Dan apa yang kulihat membuatku merinding. Aku berjalan melalui pintu depan, dan bau itu menyerangku lebih dulu. Itu bukan aroma biasa, campuran kayu tua dan bunga taman yang sangat aku sukai. Itu adalah parfum. Parfum yang manisnya memualkan, berat, yang menjenuhkan udara seperti kabut beracun. Ayu telah membeli salah satu diffuser listrik itu dan meletakkannya di dekat pintu masuk. "French vanilla," kata labelnya. Aku benci vanilla. Aku berjalan menuju dapur. Di sana ia,
sedang menyiapkan sesuatu di atas kompor. Ketika ia melihatku masuk, senyumnya instan, terlalu instan. "Ibu, untung ibu sudah sampai," katanya. "Aku membuat ayam bakar untuk makan siang." Perutku keroncongan. Aku belum makan apapun sejak kopi pagi itu. "Itu bagus," kataku, mendekati kompor. Tapi kemudian aku melihat piring-piring di meja. 2 piring, hanya 2, disajikan dengan murah hati dengan nasi putih pulen, salad segar, roti hangat dalam keranjang. "Dan untukku?" tanyaku dengan santai. Ayu bahkan tidak terlihat tidak nyaman. "Oh, aku tidak tahu jam berapa ibu akan tiba, Bu. Tapi masih ada lagi di panci. Ibu bisa menyajikan sendiri." Ibu bisa menyajikan sendiri. Seolah aku adalah tamu yang datang terlambat. Aku mendekati kompor. Panci itu hampir kosong. Hanya sepotong kecil ayam yang tersisa berenang dalam saus yang sedikit. Tidak ada nasi. Tidak ada salad. Sisa-sisa. Ia memberiku sisa-sisa di rumahku sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menyajikan apa yang tersisa ke piring. Mengambil sepotong roti keras dari bungkusan di kulkas. Bukan dari keranjang dengan roti hangat. Dan duduk di meja kecil tempat sarapan. Bukan di meja makan. Karena Ayu dan Budi sudah duduk di sana. Makan, tertawa, berbicara tentang acara yang mereka tonton bersama. Aku makan sendirian. Dalam keheningan, melihat keluar jendela ke taman yang aku tanam sendiri. Ayam itu dingin. Malam itu aku memutuskan untuk tetap terjaga. Aku menunggu sampai aku mendengar pintu kamar tidur tertutup, sampai lampu lorong padam, sampai rumah tenggelam dalam keheningan mendalam tengah malam itu. Kemudian aku turun tanpa alas kaki, seperti pencuri di rumahku sendiri, dan mulai memeriksa. Pertama, ruang tamu. Perabotan yang dibawa Ayu tidak diobral, seperti yang ia katakan. Aku memeriksa label yang masih menempel di bagian bawah. Toko serba ada mewah. Setiap potong berharga lebih dari 50 juta rupiah. Dengan uang apa ia membelinya jika ia seharusnya tidak bekerja? Aku membuka laci lemari baru. Tagihan. Tumpukan tagihan atas nama Ayu Saraswati. Kartu kredit. 4 kartu yang berbeda. Semua dengan saldo di zona merah. Aku mengambil foto dengan ponselku. Setiap tagihan. Setiap laporan yang aku temukan tersembunyi di antara majalah dan kertas. Ayu berutang 110 juta rupiah pada satu kartu, 80 juta pada yang lain, 60 juta pada yang ketiga, dan 50 juta pada yang terakhir. 300 juta rupiah utang. Dan aku pikir ia tidak punya uang. Aku terus mencari. Di ruang kerja yang dulunya milik Joko, sekarang diubah menjadi kantor Ayu. Aku menemukan sesuatu yang lain. Email yang dicetak, percakapan dengan seorang pengacara bernama Rahmat, tertanggal 2 bulan sebelumnya. ETH, Sdri. Ayu Saraswati, menanggapi permintaan Anda mengenai perolehan surat kuasa karena ketidakmampuan pemilik, saya informasikan bahwa, napas berhenti. Ketidakmampuan pemilik. Ia sedang menyelidiki bagaimana agar aku dinyatakan tidak kompeten. Bagaimana cara merampas kendali hukumku atas propertiku sendiri. Tanganku gemetar begitu keras hingga aku hampir menjatuhkan kertas-kertas itu. Aku memfoto semuanya. Setiap baris, setiap paragraf yang memberatkan. Ada lagi. Penilaian rumah yang dilakukan 3 minggu lalu oleh perusahaan yang tidak aku sewa. 32 miliar rupiah, katanya, dan catatan tulisan tangan di margin. Pembeli tertarik. 3 miliar uang muka. 3 miliar rupiah sebagai uang muka. Ia sudah menjual rumahku. Atau setidaknya ia sudah menerima uang muka dari penjualan yang tidak aku izinkan. Aku menaiki tangga lagi dengan kaki gemetar. Aku mengunci diri di kamarku. Aku menghubungkan ponselku ke laptop tua yang kusimpan dan mentransfer semua foto. Buktinya ada di sana, jelas. Tak terbantahkan. Tapi sebagian dari diriku masih tidak bisa mempercayainya. Aku masih ingin berpikir bahwa mungkin aku salah paham. Bahwa mungkin Ayu punya penjelasan. Betapa naifnya aku. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang sunyi. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang telah aku abaikan sebelumnya. Hal-hal yang telah aku yakinkan pada diriku sendiri bahwa itu bukan masalah besar. Seperti cara Ayu mengatur pertemuan di rumahku tanpa memberitahuku. Teman-temannya akan tiba pada sore hari. Mereka akan duduk di ruang tamu seolah itu milik mereka.
Mereka minum anggurku, menggunakan kamar mandiku, meninggalkan noda lipstik di gelas kristalku. Suatu kali aku memprotes, "Ayu, aku ingin kamu memberitahuku bahwa kamu akan kedatangan tamu." Ia tersenyum dengan kemanisan palsu yang sudah aku kenal dengan baik. "Oh, ibu. Aku pikir ibu tidak akan keberatan. Ibu ada di kamar ibu. Bagaimanapun juga. Kami bahkan tidak mengganggu ibu. Di kamarku. Seolah aku adalah seorang wanita tua yang dikurung di panti jompo. Atau seperti hari ketika aku pulang dari berbelanja bahan makanan dan menemukan kamar tidurku terkunci. Dari luar, mengapa kamarku terkunci? Tanyaku, tas belanja masih di tanganku. Ayu keluar dari dapur, mengelap tangannya. Oh, aku sedang membersihkan. Dan aku tidak ingin debu dari lorong masuk. Sekarang sudah terbuka. Bohong. Ketika aku masuk, semuanya persis seperti yang aku tinggalkan. Ia tidak membersihkan apapun. Ia sedang mencari sesuatu. Dokumen, mungkin. Akta. Aku mulai menyimpan semuanya terkunci. Paspor, kertas-kertas pentingku, akta rumah yang dulunya aku simpan di ruang kerja. Dan kemudian yang terburuk dimulai. Makan malam. Ayu mulai memasak makanan mewah untuknya dan Budi. Potongan daging, pasta segar, makanan penutup. Tapi untukku, selalu ada alasan. Oh ibu, aku pikir ibu sudah makan. Aku membuat sedikit karena Budi dan aku sedang diet. Ada sisa makan siang di kulkas. Ibu bisa memanaskannya. Selalu sisa makanan. Selalu dingin. Selalu sendirian. Suatu malam, Budi dan Ayu makan salmon panggang dengan kentang panggang dan salad caprese. Aku makan roti lapis ham yang kubuat sendiri, duduk di meja sarapan, sementara mereka tertawa dan menuang anggur di ruang makan. Ruang makanku, anggurku, rumahku. Dan aku makan sendirian seperti pengemis. Bagian terburuk, Budi bahkan tidak menyadarinya. Atau ia tidak mau menyadarinya. Ketika tamu-tamu datang, Ayu punya teknik yang sempurna. Rumahnya indah, teman-temannya akan berkata, "Terima kasih." Ia akan menjawab, seolah ia membangunnya dengan tangannya sendiri. "Kami telah melakukan banyak perbaikan sejak kami pindah. Kami telah." Seolah mereka adalah pemiliknya. Dan jika aku turun ketika mereka kedatangan tamu, Ayu akan menatapku dengan senyum yang dipaksakan. "Ibu, apakah ibu butuh sesuatu? Kami sedang di tengah pertemuan." Seolah aku mengganggu, seolah aku tidak punya hak untuk berada di ruang tamuku sendiri. Suatu sore, salah satu temannya bertanya langsung kepadaku, "Dan apakah Anda Ibu Budi?" Sebelum aku bisa menjawab, Ayu menyela dengan suara yang manis. "Ya, dia tinggal di sini bersama kami. Dia sudah tua dan butuh teman." "Benar, Bu? Tinggal di sini bersama kami." Seolah mereka adalah pemiliknya, seolah aku adalah penumpang gelap. Aku tersenyum. Aku mengangguk. Dan aku naik ke kamarku dengan hati yang hancur. Malam itu, berbaring di tempat tidurku, melihat ke langit-langit yang aku desain sendiri, aku merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak aku rasakan. Itu bukan kesedihan. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang dalam, kuno, yang lahir dari suatu tempat gelap di dadaku dan menyebar seperti api melalui nadiku. Bagaimana aku bisa membiarkan ini? Bagaimana aku membiarkan wanita ini masuk ke dalam hidupku dan membongkarnya sepotong demi sepotong? Bagaimana aku membiarkannya memperlakukanku seperti sampah di rumahku sendiri? Tapi kemarahan itu bukan hanya terhadap Ayu. Itu terhadap diriku sendiri. Karena menjadi pengecut, karena diam, karena tersenyum ketika seharusnya aku berteriak, karena menjadi ibu mertua yang baik ketika seharusnya aku menjadi pemilik hidupku sendiri. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke cermin. Wanita di tubuhku sedang melihat ke belakang, mengintip dari balik rambut yang dicat, tangan dengan bintik-bintik penuaan. Tapi ia juga punya sesuatu yang lain. Ia punya tatapan seseorang yang telah membangun kekaisaran, yang telah mendirikan rumah dengan tangannya sendiri, yang telah selamat dari kehilangan yang akan menghancurkan orang lain. "Sudah cukup," kataku pada bayanganku, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa wanita di cermin itu mempercayaiku. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya berubah dalam sedetik. Diagnosis medis, panggilan pada tengah malam, pintu yang terbuka dan mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat.
Bagiku, saat itu datang pada suatu pagi hari Selasa, 3 hari setelah menemukan utang Ayu. Budi sudah pergi lebih awal untuk wawancara kerja. Ayu masih tidur, atau begitulah pikirku. Aku turun ke dapur untuk membuat kopi ketika aku melihat amplop itu. Itu ada di meja makan, Manila. Besar, dengan logo kantor notaris tercetak di sudut atas. Notaris Publik 186. Pengacara berlisensi Hussein Karim. Amplop itu terbuka. Seharusnya aku meninggalkannya di sana. Seharusnya aku menghormati privasinya. Seharusnya aku. Tapi itu bukan lagi waktunya untuk seharusnya. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Dan apa yang kubaca membuat udara keluar dari paru-paruku. Itu adalah formulir surat kuasa, dibuat atas nama Ayu Saraswati. Memberikannya kekuasaan yang luas dan umum untuk mengelola, menjual, menggadaikan, dan melakukan segala tindakan kepemilikan atas properti yang terletak di Jalan Jati nomor 47, Jakarta Selatan. Rumahku. Alamatku. Tapi yang paling mengerikan bukanlah itu. Itu adalah tanda tangan di bagian bawah dokumen. Tanda tangan yang gemetar. Tidak teratur. Yang konon adalah milikku. Hanya saja aku belum pernah menandatangani kertas itu. Tanganku gemetar begitu keras hingga aku hampir menjatuhkan lembaran-lembaran itu. Ada lebih banyak dokumen. Surat dari notaris yang meminta kehadiran Ibu Siti untuk meratifikasi kuasa yang diberikan, tertanggal 2 minggu lalu. Dan tanggapan tulisan tangan, konon dalam tulisan tanganku, mengatakan, karena alasan kesehatan, saya tidak dapat hadir secara pribadi. Saya mengizinkan menantu saya Ayu Saraswati untuk melanjutkan atas nama saya, tulisanku, atau setidaknya tiruan yang hampir sempurna darinya. Aku merasa dinding-dinding menutupiku. Ayu tidak hanya berencana menjual rumahku. Ia sudah memalsukan dokumen untuk melakukannya secara legal. Aku memfoto semuanya. Setiap halaman. Setiap tanda tangan palsu. Setiap baris yang memberatkan. Dan kemudian aku menemukan sesuatu yang lain. Salinan KTP resmiku. Tapi itu bukan yang sekarang. Itu yang lama. Yang aku hilangkan 2 tahun lalu dan laporkan hilang. Bagaimana ia mendapatkannya? Jawaban itu menghantamku seperti pukulan. Ia telah mengobrak-abrik sampahku. Laci-laciku. Dokumen-dokumen lamaku yang tersimpan di kotak-kotak di gudang bawah tanah. Ia telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Suara langkah kaki di lantai atas membuatku lumpuh. Aku dengan cepat memasukkan semuanya kembali ke amplop dan meninggalkannya persis seperti yang aku temukan. Aku menaiki tangga mencoba berjalan normal. Meskipun jantungku berdetak begitu kencang hingga aku pikir itu akan meledak keluar dari dadaku. Aku butuh bantuan. Bantuan nyata. Sore itu juga, tanpa memberitahu siapapun, aku berkendara ke kantor Arifin Solis. Arifin telah menjadi rekanku dalam 3 proyek arsitektur 20 tahun lalu. Ia adalah seorang arsitek, tapi juga seorang pengacara yang berspesialisasi dalam real estate. Seorang pria berusia hampir 70 tahun, dengan rambut yang benar-benar putih dan mata biru yang tidak melewatkan detail apapun. Ketika sekretarisnya menunjukkanku masuk, Arifin segera berdiri dengan senyum lebar. Siti, sudah berapa tahun? Ia memelukku dengan kasih sayang tulus yang hanya bisa diberikan oleh teman lama. Ada urusan apa aku mendapat kehormatan? Aku duduk di seberang mejanya, dan kemudian, tidak bisa menahannya lagi, aku menangis. Aku menangis. Aku menangis seperti aku belum pernah menangis sejak pemakaman Joko. Aku menangis karena penghinaan, pengkhianatan, amarah yang tertahan selama berbulan-bulan. Arifin membiarkanku menangis. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyerahkan sekotak tisu dan menunggu. Ketika aku akhirnya bisa berbicara, aku menceritakan semuanya. Setiap detail, setiap penghinaan, setiap dokumen yang aku temukan. Aku menunjukkan kepadanya foto-foto di ponselku. Ekspresinya berubah dengan setiap gambar. Dari perhatian menjadi tidak percaya. Dari tidak percaya menjadi amarah yang tertahan. Ini pemalsuan dokumen, katanya akhirnya. Suaranya serius. Ini penipuan, upaya perebutan yang salah. Dia bisa masuk penjara karena ini. Aku tahu, bisikku. Apakah Budi tahu apa-apa? Aku menggelengkan kepala. Aku rasa tidak. Dia buta. Dia pikir dia mencintainya. Arifin bersandar di kursinya,
menatapku dengan mata yang telah melihat terlalu banyak dalam kariernya. Siti, kamu harus bertindak cepat. Jika dia sudah menghubungi notaris, jika dia sudah memiliki dokumen palsu, dia lebih dekat dari yang kamu pikirkan untuk mencapai tujuannya. Apa yang harus kulakukan? Pertama, kita akan pergi ke kantor notaris itu. Kita akan berbicara dengan pengacara Karim dan menjelaskan bahwa kamu tidak pernah memberikan surat kuasa apapun. Itu akan membatalkan prosedur apapun yang ia coba lakukan. Dan setelah itu, ia berhenti sejenak. Kamu harus memutuskan seberapa jauh kamu ingin melangkah, karena ini tidak akan diselesaikan dengan percakapan. Ini adalah pertempuran hukum, dan putramu akan terjebak di tengah. Kata-kata itu menghantam perutku seperti batu. Putraku, putra satu-satunya, aku butuh waktu untuk berpikir. Berpikirlah cepat, katanya. Setiap hari yang berlalu, ia punya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan rencananya. Aku meninggalkan kantornya dengan kepala berputar. Tapi sebelum pulang, aku melakukan hal lain. Aku berkendara ke Notaris 186. Itu adalah bangunan kecil di Kuningan. Lantai 2, plakat emas di pintu. Pengacara berlisensi Hussein Karim, notaris publik. Aku menarik napas dalam-dalam dan masuk. Resepsionis menyambutku dengan senyum profesional. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu bicara dengan pengacara Karim. Ini mendesak. Is not this? Apakah Anda punya janji? Tidak. Tapi ini tentang surat kuasa yang konon saya berikan dan yang belum pernah saya tanda tangani. Senyum itu menghilang. Tunggu sebentar, Bu. Ia menghilang ke kantor dalam. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, jas rapi, ekspresi serius, keluar. Bu Siti, silakan masuk. Ia membawaku ke kantornya. Ia menutup pintu. Ceritakan apa yang terjadi. Aku menjelaskan semuanya. Aku menunjukkan kepadanya foto-foto itu. Aku menunjukkan kepadanya KTP-ku yang sekarang. Wajahnya menjadi semakin pucat. Bu, katanya akhirnya. Saya tidak pernah memproses surat kuasa atas nama Anda. Saya tidak pernah menerima dokumen apapun dari Anda. Aku terkejut. Apa? Logo di amplop itu memang dari kantor notaris saya, ya? Tapi dokumen-dokumen itu palsu. Seseorang membuatnya menggunakan kop surat saya, segel saya, tanda tangan saya. Semuanya dipalsukan. Dunia berhenti. Apakah Anda yakin? Sepenuhnya. Dan ini sangat serius. Mereka tidak hanya mencoba merebut properti Anda secara salah, tapi mereka melibatkan kantor notaris saya dalam penipuan. Ia bangkit, mondar-mandir. Saya perlu mengajukan pengaduan resmi. Dan Anda juga. Pengaduan? Kepada kejaksaan. Ini adalah kejahatan federal. Bu Siti. Pemalsuan dokumen publik. Penggunaan segel resmi palsu. Upaya penipuan. Orang yang bertanggung jawab atas ini dapat menghadapi antara 4 dan 12 tahun penjara. Aku merasa pusing. 12 tahun. Ayu bisa masuk penjara selama 12 tahun. Dan Budi, ya Tuhan, Budi akan hancur. Aku butuh waktu, bisikku. Untuk bicara dengan putraku dulu. Notaris itu menatapku dengan belas kasihan. Saya mengerti. Tapi jangan terlalu lama. Penjahat ini biasanya tidak berhenti setelah upaya pertama. Jika rencana ini gagal, mereka akan mencoba yang lain. Dan yang lain lagi, sampai mereka mencapai tujuan mereka. Aku berjalan keluar dari sana dengan kaki gemetar. Aku duduk di mobilku entah berapa lama. Tidak bisa menyalakannya, tidak bisa bergerak. Ayu bukan hanya seorang oportunis. Ia tidak hanya mengambil keuntungan. Ia adalah seorang kriminal, seorang pelanggar hukum profesional yang telah memilih keluargaku sebagai korban berikutnya, dan putraku tidur di sebelah wanita itu setiap malam tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Aku menyalakan mobil. Aku kembali ke rumah secara otomatis. Ketika aku tiba, hari sudah gelap. Lampu ruang tamu menyala. Aku bisa mendengar televisi. Aku masuk dengan hati-hati. Ayu dan Budi ada di sofa, menonton film, berbagi selimut, makan popcorn, gambaran sempurna pasangan yang bahagia. Ayu melihatku dan tersenyum. Senyum yang sekarang aku kenali apa adanya. Sebuah topeng. Ibu, mau popcorn? Aku membuat lebih banyak.
Suaraku keluar dengan sangat tenang. Tidak, terima kasih. Aku akan naik untuk istirahat. Tidur nyenyak, kata Budi tanpa berbalik dari layar. Aku menaiki tangga perlahan. Aku mengunci diri di kamarku. Dan di sana, sendirian, aku mengeluarkan ponselku dan memutar nomor Arifin. Arifin, kataku ketika ia menjawab, aku butuh kamu melakukan hal lain. Aku butuh kamu menyelidiki Ayu Saraswati. Semuanya tentang dia. Dari mana asalnya? Apa yang telah ia lakukan sebelumnya? Apakah ia punya catatan kriminal? Apakah kamu curiga ini bukan yang pertama kali? Aku curiga putraku dan aku hanyalah korban terbarunya. Ada jeda di ujung sana. Aku akan melakukannya. Aku punya kontak yang bisa membantu kita. Tapi, Siti, persiapkan dirimu untuk apa yang mungkin kita temukan. Aku sudah siap. Aku berbohong. Karena aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku temukan. Atau seberapa dalam jurang yang telah ditarik Ayu ke dalam keluargaku. 3 hari kemudian, Arifin meneleponku. Siti, aku butuh kamu datang ke kantorku. Sekarang. Suaranya terdengar tegang, hampir mendesak. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bukan lewat telepon. Datang sekarang. Ia menutup telepon sebelum aku bisa menjawab. Aku memberitahu Ayu bahwa aku akan ke dokter. Ia hampir tidak mendongak dari ponselnya. Semoga janji temu ibu berjalan lancar. Perjalanan ke kantor Arifin terasa abadi. Setiap lampu merah, setiap belokan, setiap menit terasa berlarut-larut. Ketika aku akhirnya tiba, Arifin sudah menungguku. Ekspresinya serius, lebih serius dari yang pernah aku lihat. Duduklah, katanya, menutup pintu kantornya. Di mejanya ada folder manila tebal, menggembung. Kontakku adalah seorang penyelidik swasta. Arifin memulai. Aku memberinya nama lengkap Ayu Saraswati dan memintanya untuk memeriksa semuanya. Catatan kriminal, riwayat kredit, media sosial, semuanya. Ia diam sejenak, seolah memutuskan bagaimana mengatakan apa yang akan datang. Arifin, kamu membuatku takut. Kamu seharusnya takut. Ia membuka folder itu. Siti, Ayu Saraswati bukan siapa yang ia katakan. Jantungku berhenti. Untuk memulai, lanjutnya, mengeluarkan dokumen. Nama lengkapnya adalah Ayu Saraswati, 34 tahun, lahir di Medan. Tapi ada sesuatu yang pasti tidak diketahui Budi. Ia meletakkan dokumen di depanku. Surat nikah. Ayu sudah menikah. Dunia miring. Apa? Menikah secara hukum dengan seorang pria bernama Andy Taylor selama 8 tahun. Mereka tidak pernah bercerai. Pernikahan itu masih sah. Aku membaca surat nikah itu dengan tangan gemetar. Ada namanya, tanda tangannya. Tanggal 14 Maret, tahun 2017. Itu berarti, suaraku tercekat, bahwa hubungannya dengan Budi secara hukum tidak sah. Jika mereka menikah besok, itu akan menjadi bigami, kejahatan. Arifin mengeluarkan lebih banyak kertas. Tapi ada lebih banyak, jauh lebih banyak. Ia menunjukkan kepadaku laporan polisi. Medan, tahun 2019. Ayu dilaporkan oleh seorang wanita bernama Putri Owens. Tuduhannya, penipuan dan perebutan yang salah. Ayu tinggal bersama putra-putri. Ia meyakinkan keluarga bahwa ia butuh bantuan. Dan dalam 6 bulan, ia mencoba mengambil sebidang tanah keluarga senilai 1 miliar rupiah. Aku merasa mual. Pengaduan itu ditarik karena mereka mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Keluarga itu membayarnya 80 juta rupiah untuk pergi dan tidak pernah kembali. Arifin pindah ke dokumen lain. Tapi itu tidak berakhir di sana. Pada tahun 2021, di Surabaya, pengaduan lain. Kali ini dari seorang pria berusia 60 tahun bernama Gatot Scott. Ayu menjadi pacarnya. Ia pindah ke rumahnya, dan dalam waktu kurang dari setahun, ia telah mengosongkan rekening banknya. 140 juta rupiah. Lebih banyak kertas. Lebih banyak pengaduan. Lebih banyak korban. Pada tahun 2022, di Denpasar, seluruh keluarga, ia meyakinkan mereka bahwa ia adalah agen real estate. Ia mengambil 110 juta rupiah dari mereka sebagai uang muka untuk rumah yang tidak pernah ada. Setiap dokumen adalah pukulan palu ke dadaku. Dan sekarang dia ada di sini. Arifin menyelesaikan.
di rumahmu, dengan putramu, mengikuti pola yang sama yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa bernapas. Secara harfiah, aku tidak bisa menghirup udara ke paru-paruku. Budi, hanya itu yang bisa kukatakan. Budi bersama seorang penipu profesional. Predator yang memilih korban yang rentan dan menguras mereka sampai mereka tidak punya apa-apa. Arifin mencondongkan tubuh ke depan. Siti, wanita ini berbahaya. Ia tidak hanya mencoba mencuri rumahmu. Itu yang ia lakukan. Itu cara hidupnya. Dan suaminya, Andy Taylor. Kami melacaknya. Ia tinggal di Medan, bekerja sebagai mekanik. Ketika penyelidikku berbicara dengannya, ia memberitahu kami Ayu menghilang 3 tahun lalu tanpa mengatakan apa-apa. Ia mengambil uang, perhiasan, dokumen. Ia mencarinya selama berbulan-bulan, tapi akhirnya menyerah. Ia tidak pernah mengajukan gugatan cerai karena, dalam kata-katanya, mengapa membuang uang untuk pengacara untuk seseorang yang kuharap tidak akan pernah kulihat lagi. Ia meletakkan foto di meja. Seorang pria berusia 40-an, berambut gelap, mengenakan overall mekanik, berdiri di depan bengkel. Dia bersedia bersaksi jika perlu, untuk mengonfirmasi bahwa pernikahan mereka masih sah. At-Said Godade, Indin, Dan Barais, Andan Nunambarai. Aku bersandar di kursi merasa seluruh tubuhku seberat 1 ton. Aku perlu memberitahu Budi. Siti, pikirkan baik-baik. Ketika kamu memberitahu putramu ini, dunianya akan runtuh. Kamu harus siap untuk itu. Dan apa yang seharusnya kulakukan? Biarkan wanita itu terus memanipulasinya? Biarkan dia menyelesaikan perusakan dirinya? Tidak. Tapi kamu butuh rencana, karena ketika Ayu tahu kamu telah mengungkapnya, ia bisa menjadi berbahaya. Dia sudah berbahaya. Argendestasili Yaraman, which is not Argendestasili Yaramanta. Arifin mengangguk. Itu sebabnya kita harus bertindak cerdas, strategis. Aku akan menyiapkan semua dokumentasi hukum. Kita akan mengajukan pengaduan resmi. Pemalsuan, penipuan, upaya perebutan yang salah. Tapi sementara itu, kamu harus tetap tenang di rumah. Jangan biarkan dia curiga. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Kamu harus. Karena jika dia ketakutan, jika dia pikir dia terpojok, kita tidak tahu apa yang mampu dia lakukan. In the state of a can of eyes, I forced to. A can of eyes. Aku meninggalkan kantor itu dengan folder di bawah lenganku, merasa seolah aku tidak membawa kertas, melainkan timah cair. Aku berkendara pulang dalam keadaan linglung. Pikiranku memutar ulang gambar-gambar semua pengaduan itu, semua korban itu, semua keluarga yang hancur itu. Dan sekarang giliran keluarga kami. Ketika aku tiba, rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku menaiki tangga, dan saat itulah aku mendengarnya. Suara-suara berasal dari kamar Budi dan Ayu. Bertengkar, aku mendekat dengan tenang. Pintu sedikit terbuka. Kamu tidak bisa terus seperti ini, Budi, kata Ayu, suaranya frustrasi. Ibumu mencekik kita. Jangan mulai. Tolong. Jangan mulai. Kita tinggal di rumahnya. Kita makan makanannya. Semuanya miliknya. Sampai kapan? Apakah kita akan bergantung padanya sepanjang hidup kita? Aku sedang mencari pekerjaan. Ayu. Aku baru saja wawancara minggu lalu. In the settlement, in an Indi Insensive. Dan sementara itu, apa? Apakah kita terus di sini seperti 2 penumpang gelap? Seolah kita remaja yang tinggal bersama ibu. Ada keningan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Suara Budi terdengar lelah. Kalah. Aku ingin kamu menjadi seorang pria, Budi. Untuk menetapkan batasan dengannya. Untuk memberitahunya bahwa rumah ini bisa menjadi milik kita jika dia mau mengalihkan haknya kepada kita. Bagaimanapun, itu untukmu ketika kamu tahu, ketika dia meninggal. Ia tidak mengatakannya, tapi itu ada di sana. Aku tidak akan memintanya itu, jawab Budi. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan pernah punya apa-apa sendiri. Kita tidak akan pernah mandiri. Jeda. Kadang-kadang aku pikir kamu lebih mencintai ibumu daripada aku. Jangan katakan itu. Itu kebenarannya. Kamu selalu membelanya. Kamu selalu memihak padanya. Bagaimana dengan kita, Budi? Bagaimana dengan masa depan kita?
Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Aku mundur dalam keheningan. Aku masuk ke kamarku. Aku mengunci pintu. Aku duduk di tepi tempat tidur. Folder itu masih di tanganku. Dan kemudian sesuatu di dalam diriku akhirnya pecah. Itu bukan kehancuran yang dramatis. Itu sunyi, seperti suara ranting yang patah di bawah beban yang terlalu berat. Selama 2 tahun aku telah menahan. Aku telah diam. Aku telah bersikap pengertian. Aku telah membiarkan diriku diperlakukan seperti pengganggu di rumahku sendiri karena aku tidak ingin menjadi ibu mertua yang sulit. Karena aku tidak ingin kehilangan putraku. Tapi aku sudah kehilangannya. Aku telah kehilangannya pada hari ia memilih untuk mempercayainya daripada aku. Aku telah kehilangannya pada hari ia melihatku makan sendirian di meja sarapan dan tidak mengatakan apa-apa. Aku telah kehilangannya pada hari ia membiarkannya memanggilku, Ibu, dengan nada merendahkan itu, dan ia hanya tersenyum. Aku membuka folder itu lagi. Aku melihat semua pengaduan itu, semua korban itu. Dan aku membuat keputusan. Aku tidak akan menjadi korban lain. Aku tidak akan berakhir seperti orang-orang itu, dirampas, dipermalukan, dihancurkan. Jika Ayu ingin perang, ia akan mendapatkan perang. Tapi itu akan terjadi sesuai dengan syaratku, di medan pertempuranku, dan ia tidak tahu dengan siapa ia berurusan. Karena aku adalah Siti, wanita yang membangun rumah dengan tangannya sendiri. Wanita yang selamat dari kematian suaminya. Wanita yang membesarkan putranya sendirian. Dan wanita sepertiku tidak menyerah. Kami bangkit. Malam itu aku tidak turun untuk makan malam. Aku tetap di kamarku, merencanakan. Setiap gerakan, setiap langkah, setiap permainan. Karena Ayu akan menemukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh korban-korbannya yang lain, bahwa singa betina tua adalah yang paling berbahaya. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan dengan senyum. Senyum yang membutuhkan waktu 20 menit bagiku untuk berlatih di depan cermin. Tapi aku butuh itu sempurna. Meyakinkan. Ayu mendongak dari ponselnya ketika aku masuk ke dapur. Matanya mengamatiku dengan ketidakpercayaan. Selamat pagi, kataku dengan suara ceria. Terlalu ceria untuk seseorang yang telah menghabiskan malam tanpa tidur. Selamat pagi, Ibu. Jawabannya hati-hati. Aku menuang kopi untuk diriku sendiri. Aku duduk di meja, dan kemudian aku menjatuhkan bom yang telah aku siapkan. Aku sudah berpikir, kataku, mengaduk gula perlahan. Tentang apa yang kamu katakan tempo hari. Tentang rumah. I des. The moose this is a life after 7 days. Is another time des. Ayu segera menegang. Aku tidak bermaksud menyinggung ibu. Kamu tidak menyinggungku. Aku menyeruput kopi. Kamu benar. Rumah ini terlalu besar untukku sendirian. Dan kalian sudah berada di sini selama 2 tahun sekarang. Mungkin sudah waktunya untuk membuat beberapa perubahan. Mata Ayu bersinar seperti hiu mencium darah. Perubahan? Aku sudah tua. Ayu. Lelah. Di usiaku, merawat properti sebesar ini melelahkan. Aku menghela napas secara dramatis. Mungkin akan bagus untuk mempertimbangkan menjual. Atau melakukan sesuatu yang berbeda dengannya. Aku bisa melihat roda berputar di kepalanya. Perhitungan. Kemungkinan. Yah, katanya, mencoba terdengar santai. Jika ibu butuh bantuan dengan itu, Budi dan aku bisa mendukung ibu, melihat pilihan. Bicara dengan agen. Ya, mungkin. Aku membiarkan frasa itu menggantung di udara. Tapi aku tidak mau terburu-buru. Aku perlu memikirkannya baik-baik, and quoten sentensen, by the look kadalu insyen, and has no distedada. Aku bangkit, meninggalkannya dengan keraguan. Dengan umpan terpasang, tapi tidak sepenuhnya menggigit, sempurna. Sore itu juga, saat Ayu keluar dengan teman-temannya dan Budi ada di wawancara lain, aku melakukan gerakan nyataku. Aku menelepon Arifin. Aku butuh kamu menyelidiki satu hal lagi. Kataku padanya. Aku ingin tahu persis berapa banyak uang yang telah dihabiskan Ayu dalam 2 tahun terakhir. Setiap pembelian besar, setiap pembayaran, semuanya. In Versailles, on the ward, and the bay, and with Starodan. Untuk apa? Karena jika dia berutang 300 juta rupiah, uang itu berasal dari suatu tempat. Dan aku ingin tahu di mana. Apakah kamu pikir dia mencuri darimu? Aku pikir aku perlu tahu.
2 hari kemudian, aku mendapat jawabanku. Arifin datang ke rumahku pada suatu sore hari Kamis, ketika ia tahu aku akan sendirian. Ia membawa folder lain, yang ini lebih tipis, tapi sama menghancurkannya. Kami menemukan pergerakan pada kartu kredit Ayu yang sesuai dengan tanggal tertentu. Katanya, menunjukkan kepadaku laporan. Lihat pembelian ini, perabotan seharga 55 juta rupiah, pakaian seharga 40 juta, televisi seharga 80 juta. Perhiasan seharga 30 juta. Semua yang ia bawa ke rumah ini, gumamku. Tepat, tapi ini bagian yang menarik. Ia menunjuk ke tanggal tertentu. Pembayaran ini dilakukan 1 atau 2 hari setelah ibu melakukan penarikan tunai dari rekening ibu. Aku terkejut. Bagaimana kamu tahu kapan aku melakukan penarikan? Karena penyelidikku berbicara dengan manajer bank ibu. Karena ini adalah masalah kemungkinan penipuan. Ia setuju untuk memeriksa riwayat ibu, dan kami menemukan pola. Ia menunjukkan kepadaku daftar, tanggal penarikan rekeningku dan tanggal pembelian Ayu, hampir selalu dengan selisih 1 atau 2 hari. Siti, di mana kamu menyimpan uang tunai ibu? Darahku menjadi dingin. Di kotak brankas, di lemariku. Apakah Ayu tahu di mana itu? Aku rasa tidak. Itu tersembunyi di balik beberapa kotak. Arifin menatapku dengan mata yang sudah aku kenal. Yang mengatakan, kamu berada dalam masalah lebih dari yang kamu pikirkan. Periksa. Sekarang, kami naik ke kamarku bersama. Aku membuka lemari. Aku memindahkan kotak-kotak itu. Aku mengeluarkan kotak brankas logam yang kubeli bertahun-tahun lalu. Aku membukanya dengan kunci yang selalu kusimpan di dompetku. Di dalamnya, seharusnya ada 150 juta rupiah. Tabungan hidupku. Uang yang kusimpan untuk keadaan darurat. Aku menghitung uang kertas dengan tangan gemetar. 73 juta rupiah. 77 juta rupiah hilang. Tidak mungkin, bisikku. Aku menguncinya. Aku selalu menguncinya. Arifin mengangkat kotak brankas itu. Ia memeriksanya, dan kemudian ia menunjuk ke tanda-tanda kecil di sekitar kunci. Itu dipaksa. Mungkin dengan pik atau alat tipis, dan kemudian mereka menutupnya lagi agar ibu tidak menyadari apa-apa. Aku duduk di tempat tidur. Kakiku tidak mau menopangku. Dia mencuri dariku, kataku keras-keras. Dia tidak hanya berencana menjual rumahku, dia mencuri uangnya langsung dariku. Ya, dan ini cukup untuk menambahkan pencurian ketuduhan. Arifin duduk di sebelahku. Siti, kita sudah punya bukti segalanya. Pemalsuan dokumen, upaya penipuan, pencurian. Sudah waktunya untuk bertindak. Belum. Ia menatapku terkejut. Apa? Belum. Ulangi. Merasakan sesuatu di dalam diriku mengeras seperti baja. Karena jika aku melaporkannya sekarang, ia akan mengatakan ia tidak tahu apa-apa, bahwa itu adalah kesalahpahaman, bahwa aku memberinya izin. Ia akan menangis. Ia akan bertindak seperti korban. Dan Budi akan membelanya. Lalu apa yang kamu usulkan? Aku mengusulkan kita memberinya tali yang lebih panjang. Biarkan dia percaya rencananya berhasil. Dan ketika dia paling percaya diri, ketika dia pikir dia sudah menang, aku berhenti sejenak. Maka kita tutup perangkapnya. Arifin mengamatiku untuk waktu yang lama. Apakah kamu yakin? Sepenuhnya. Ini mengharuskanmu untuk bertindak, berpura-pura, ikut bermain. Aku tahu. Dan bahwa kamu bersedia Budi melihat hal-hal yang akan menghancurkannya. Kalimat itu menyakitkan. Tapi aku mengangguk. Itu satu-satunya cara baginya untuk melihat kebenaran. Arifin mengeluarkan ponselnya. Baiklah. Kalau begitu kita akan melakukan ini dengan benar. Penyelidikku akan memasang kamera keamanan tersembunyi di rumahmu. Kamera yang kecil, di tempat-tempat strategis, ruang tamu, dapur, kamarmu. Kita akan merekam setiap gerakan yang dilakukan Ayu, setiap percakapan, setiap upaya pencurian atau manipulasi. It's no desizareskaranet. It's no desizareskaranet. Apakah itu legal? Di rumahmu sendiri, merekam seseorang yang melakukan kejahatan terhadapmu, sepenuhnya legal. Dan itu akan menjadi bukti tak terbantahkan. Aku bangkit. Aku berjalan ke jendela. Dari sana aku bisa melihat halaman di mana Joko dan aku menanam pohon jeruk nipis ketika Budi lahir.
Pohon itu besar sekarang, dengan cabang-cabang yang menaungi setengah halaman. Lakukan, kataku tanpa berbalik. Pasang kamera, rekam semuanya. Is a go witness, Anara, Diaz Kamen. Dan apa yang akan kamu lakukan? Aku berbalik ke arahnya. Aku akan memberikan penipu hadiah terbesar yang bisa mereka terima. Hadiah apa? Korban yang tampaknya lemah yang akan membuat kesalahan besar. Hari-hari berikutnya adalah akting murni. Aku menjadi wanita tua bingung yang selalu Ayu inginkan aku menjadi. Aku mulai melupakan hal-hal, nama, tanggal, di mana aku meninggalkan kunciku. Oh, aku lupa segalanya. Aku akan berkata dengan cekikikan gugup ketika Ayu menatapku. Aku melihatnya mencatat setiap kelalaian secara mental. Aku mulai secara tidak sengaja meninggalkan dokumen di mejaku, kertas bank, laporan, surat wasiat lama di mana aku meninggalkan semuanya kepada Budi. Suatu sore aku mendengarnya masuk ke kamarku saat aku berada di taman. Kamera yang dipasang Arifin merekam semuanya. Malam itu aku meninjau rekaman di laptopku. Di sana ada Ayu, masuk ke kamarku, mencari-cari di laci-laciku, memfoto dokumenku dengan ponselnya. Aku merasa jijik, tapi juga kepuasan, karena setiap detik video itu adalah bukti. Aku melanjutkan dengan penampilanku. Aku mulai membuat komentar tentang betapa lelahnya aku berurusan dengan kertas dan prosedur. Oh, Ayu, kataku suatu sore ketika ia pura-pura membantuku mengatur dokumen. Kadang-kadang aku pikir aku harus memberinya surat kuasa umum, sehingga ia bisa menangani semuanya. Aku terlalu tua untuk hal-hal modern ini sekarang. Matanya berkilauan seolah itu Idul Fitri. Itu bukan ide yang buruk, Ibu. Dengan begitu Ibu bisa berhenti khawatir. Ya, mungkin. Aku membiarkan frasa itu menggantung di udara. Hari itu juga, kamera ruang tamu merekam percakapan antara Ayu dan seseorang di telepon. Ya, wanita tua itu menyerah. Beri 1 minggu lagi, dan aku akan punya surat kuasa. Tidak, putranya tidak berguna. Dia melakukan apa yang aku katakan. 32 miliar. Sudah kubilang. Ya, rencana yang sama seperti di Denpasar, tapi kali ini tidak akan gagal. Inindes of the Foru, IK, J, Amau. Arifin benar. Ini adalah apa yang ia lakukan. Modus operandinya disempurnakan selama bertahun-tahun. Tapi ada satu hal lagi yang perlu aku ketahui. Sesuatu yang menggangguku seperti duri yang tertancap dalam. Arifin, kataku padanya di telepon malam itu. Aku butuh kamu menyelidiki satu hal lagi. Tolong. Suami Ayu, Andy Taylor. Aku ingin kamu pergi menemuinya secara pribadi. Tunjukkan padanya foto-foto Budi. Aku ingin tahu apakah Ayu telah berbicara dengannya tentang kita. Is alive in these times. And the face kana commanded to kana now. Untuk apa? Karena aku punya firasat. 3 hari kemudian, Arifin kembali dengan informasi yang membuatku terdiam. Aku bicara dengan Andy Taylor, katanya. Aku menunjukkan padanya foto-foto Budi. Dan tahukah kamu apa yang dia katakan padaku? Aku menggelengkan kepala. Bahwa Ayu menghubunginya 2 bulan lalu. Bahwa ia memintanya meminjam uang, 70 juta rupiah. Ia memberitahunya bahwa ia punya peluang investasi. Apakah dia memberikannya? Tidak. Tapi ia memberitahunya sesuatu yang lebih menarik. Ayu mencemooh Budi. Ia memberitahunya, kata demi kata, bahwa ia telah menemukan orang bodoh dengan rumah sendiri dan seorang wanita tua yang berada di ujung tanduk. Bahwa dalam beberapa bulan ia akan punya cukup uang untuk menghilang lagi. Aku merasa seperti dipukul di perut. Bukan karena aku sudah tahu siapa Ayu, tapi karena Budi. Putraku, pria yang bekerja 18 jam sehari mengirimkan resume, yang begadang khawatir tentang masa depannya, yang mencintai wanita itu dengan setiap serat keberadaannya. Ia hanyalah orang bodoh baginya. Alat, sarana untuk mencapai tujuan. Andi bersedia bersaksi, lanjut Arifin, tentang apa yang Ayu katakan padanya. Dan untuk mengonfirmasi bahwa pernikahan mereka masih sah. Bagus, kataku, suaraku lebih dingin dari yang pernah terdengar, karena sudah hampir waktunya. Waktunya untuk apa? Untuk menutup perangkap. Lasend, Aznacha Anamadakonda Dinadaday. Malam itu aku duduk di depan laptopku dan meninjau semua yang telah kami kumpulkan. Video Ayu mencuri dariku.
Video percakapan teleponnya merencanakan penipuan, dokumen palsu, bukti pernikahan sahnya, kesaksian dari korban-korban sebelumnya, pernyataan dari notaris, laporan bank. Itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Tapi ada sesuatu yang hilang. Momen yang sempurna hilang. Pukulan terakhir yang akan membuat semuanya jatuh seperti domino. Dan kemudian, aku punya ide. Ide yang Arifin sebut berisiko dan berpotensi meledak. Tapi aku menyebutnya keadilan puitis. Rencananya sederhana dalam teori, brutal dalam pelaksanaan. Aku akan memberikan Ayu persis apa yang ia inginkan. Korban yang lemah, bingung, siap dimanipulasi sampai akhir. Dan kemudian, ketika ia pikir ia sudah menang, aku akan menunjukkan padanya siapa yang telah mempermainkan siapa selama ini. Tapi agar itu berhasil, aku perlu berakting lebih baik dari sebelumnya. Arifin, kataku padanya ketika kami bertemu di kafe yang jauh dari rumahku, aku butuh kamu menghubungi pembeli itu, Insinyur Arman yang dibawa Ayu ke rumah. Untuk apa? Untuk memberitahunya bahwa pemilik tertarik untuk menjual, bahwa ia harus menghubungi Ayu secara langsung untuk mengordinasikan kunjungan kedua. Arifin mengerutkan kening. Kamu akan memberinya lebih banyak amunisi. Aku akan memberinya semua tali di dunia. Dan ketika dia benar-benar terjerat di dalamnya, aku akan menariknya. Ia segera mengerti. Senyum perlahan menyebar di wajahnya. Kamu lebih licik dari yang kuingat, Siti. Hidup mengajariku bagaimana. Insinyur Arman menghubungi Ayu 2 hari kemudian. Aku mendengarkan seluruh percakapan dari kamarku, berkat kamera tersembunyi yang telah mereka pasang. Bu Ayu, pengacara Solis menghubungi saya. Dia bilang pemilik siap untuk melanjutkan penjualan. Is this, of no harvest, of now and a video. Suara Ayu praktis bernyanyi dengan kegembiraan. Ya, itu benar. Ibu mertuaku akhirnya mengerti bahwa itu yang terbaik untuk semua orang. Sempurna. Bisakah kita mengordinasikan kunjungan kedua? Kali ini saya ingin membawa arsitek saya untuk memeriksa strukturnya. Tentu saja. Bagaimana kalau Jumat depan, sore hari, ketika ibu mertuaku lebih istirahat? Kode untuk ketika ia lebih bingung. Baik. Sampai jumpa Jumat pukul 4 sore. Aralanyan seyur, aralannya sarularanyan, aralannya sarularannyes. Ketika Ayu menutup telepon, aku mendengarnya berteriak kegirangan. Kemudian ia memutar nomor lain. Sayang, itu berhasil. Pembeli ingin melihat rumah lagi. Tidak. Ibumu sepenuhnya setuju. Sudah kubilang, dia menyerah. Aku hanya butuh kamu meyakinkannya juga, oke? Bicaralah baik-baik padanya. Katakan padanya bahwa itu untuk kebaikan kita sendiri. Putraku sendiri, digunakan sebagai alat manipulasi terakhir. Malam itu, Budi masuk ke kamarku. Ia mengetuk dengan lembut sebelum masuk. Bu, boleh aku bicara? Tentu saja, nak. Aku menutup buku yang pura-pura aku baca. Duduklah. Ia duduk di tepi tempat tidurku, dengan postur membungkuk yang ia miliki ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Ayu memberitahuku bahwa ibu sedang mempertimbangkan untuk menjual rumah. Ah, ya. Aku menghela napas secara dramatis. Aku lelah, Budi. Rumah ini terlalu besar untukku, dan kalian berdua perlu memulai hidup kalian. Bu, ibu tidak harus melakukan ini untuk kami. Void, anda gave just to be seva zalik. Tapi aku mau. Aku meraih tangannya. Itu dingin. Kamu adalah putra satu-satunya. Aku ingin melihatmu bahagia, mapan. Dan jika menjual rumah ini memberi kamu dan Ayu kesempatan untuk memulai yang baru, aku melihat konflik di matanya. Sebagian darinya tahu ini salah. Tapi bagian lain, bagian yang mencintai Ayu, bagian yang ingin mempercayainya, memenangkan pertempuran. Apakah ibu yakin, Bu? Sepenuhnya. Bohong. Hanya janjikan aku sesuatu. Apapun. Bahwa kamu akan menjaga uang itu, bahwa kamu tidak akan menyia-nyiakannya, bahwa kamu akan membangun sesuatu yang baik dengannya. Budi memelukku. Aku janji akan melakukannya, Bu. Aku janji kita akan melakukan ini dengan benar. Ketika ia meninggalkan kamarku, aku harus menggigit bibirku sampai berdarah agar tidak menangis. Karena putraku yang baik dan naif,
Tidak tahu ia adalah bagian terakhir dari penipuan itu. Hari-hari berikutnya adalah teater murni. Aku mulai bertingkah seperti aku berada di tahap awal demensia pikun. Aku akan bingung dalam percakapan, melupakan nama, mengulang pertanyaan. Suatu sore, saat Ayu dan aku sendirian di dapur, aku menjatuhkan bom yang sempurna. Ayu, kataku dengan suara gemetar, aku butuh kamu membantuku dengan sesuatu. Tentu saya, Ibu, katakan. Hanya saja, ada begitu banyak kertas, begitu banyak hal untuk ditandatangani. Bang meneleponku kemarin, dan aku tidak mengerti apapun yang mereka katakan. Aku meletakkan tanganku di kepalaku. Kadang-kadang aku merasa kepalaku tidak bekerja seperti dulu. Ayu mendekat dengan belas kasihan palsu yang telah ia sempurnakan. Jangan khawatir, Ibu. Itulah gunanya Budi dan aku di sini, untuk membantu Ibu. Benarkah? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku sudah berpikir, mungkin aku harus memberimu surat kuasa, agar kamu bisa menangani semuanya. Kamu lebih muda. Kamu lebih mengerti semua hal modern itu. Andon 9, de Canada Code Nashes, de Non Nan 9. Mata Ayu bersinar seolah itu Idul Fitri. Jika Ibu pikir itu perlu, Ibu, aku akan senang membantu Ibu. Hanya saja aku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Ibu tidak akan pernah menjadi beban. Ia meraih tanganku, tangan yang dingin, penuh perhitungan. Biarkan aku membantu Ibu. Kita akan pergi ke kantor notaris bersama. Kita akan mengatur semuanya dengan benar, dengan surat-surat hukum, agar Ibu bisa tenang. Kamu akan melakukan itu untukku? Tentu saya, Ibu. Kita keluarga. Keluarga. Kata itu terasa seperti racun di mulutku. Kalau begitu ayo kita pergi besok, kataku. Kita akan menyelesaikan semuanya. Malam itu aku menelepon Arifin. Dia akan mencoba membawaku ke kantor notaris besok. Yang mana? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin itu bukan yang nyata. Atau itu akan menjadi notaris korup yang bekerja dengannya. Apakah kamu akan pergi? Aku akan pergi. Dan kamu akan mengikuti kami. Siti, ini berbahaya. Aku tahu. Tapi aku butuh bukti dia mencoba menyelesaikan penipuan. Aku butuh itu direkam, didokumentasikan, tak terbantahkan. Ada jeda. Baiklah. Tapi kamu akan memakai perekam tersembunyi, dan aku akan berada setengah blok jauhnya setiap saat. Keesokan paginya, Ayu berseri-seri. Ibu. Bagus Ibu sudah bangun. Aku membuat janji di kantor notaris untuk pukul 11. Secepat itu? Yah, notaris sangat sibuk. Kami beruntung dia punya slot yang tersedia. Tentu saja, karena itu mungkin bukan notaris yang nyata. Aku berpakaian perlahan, berakting setiap gerakan seolah itu membutuhkan usaha. Arifin memberiku alat kecil yang terlihat seperti bros dekoratif, tapi sebenarnya adalah kamera dan perekam audio. Apakah aku terlihat baik-baik saja? Tanyaku pada Ayu, menunjuk ke bros di blusku. Ibu terlihat cantik, Ibu. Ia tidak tahu ia sedang merekam kalimatnya sendiri. Kami masuk ke mobil Ayu, model merah kompak yang ia beli saat diskon beberapa bulan lalu. Ia mengemudi dengan senyum kucing yang baru saja menangkap tikus. Ibu akan lihat, Ibu. Setelah hari ini, semuanya akan lebih mudah. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Terima kasih, sayang. Aku menggunakan kata itu dengan sengaja. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Kantor notaris berada di lingkungan yang tidak aku kenali. Bangunan tua, dengan cat mengelupas. Sama sekali tidak seperti kantor notaris profesional yang aku kenal. Kami naik ke lantai 2. Plakat di pintu bertuliskan pengacara berlisensi Adam Lazuardi, Notaris Publik 243. Kami memasuki kantor kecil, remang-remang, dengan bau lembab tempat-tempat yang tidak mendapat perawatan. Seorang pria berusia 50-an, bertubuh besar, dengan jas murahan, menyambut kami dengan senyum berminyak. Bu Siti, sungguh suatu kesenangan. Silakan masuk. Silakan masuk. End quote, Eninate. End quote, Eninate. Ia mengarahkanku ke kursi di depan mejanya. Ayu duduk di sebelahku, meraih lenganku seolah aku adalah anak kecil yang butuh bimbingan. Baik, notaris palsu itu memulai.
Saya mengerti Anda ingin memberikan surat kuasa umum kepada Nona Ayu. Itu benar, kataku dengan suara lemah. Saya sangat lelah sekarang. Saya butuh bantuan. Sempurna. Saya sudah menyiapkan dokumen di sini. Ia mengeluarkan beberapa kertas. Saya hanya butuh Anda membacanya dan menandatangani. Ia menyerahkan dokumen itu kepadaku. Aku mulai membacanya perlahan, menyipitkan mata seolah itu sulit. Itu persis seperti yang aku harapkan. Kekuasaan yang sangat luas yang memberikan Ayu kendali total atas semua asetku. Untuk menjual, menggadaikan, membuang. Semuanya. Apakah sudah siap? Tanyaku dengan suara bingung. Tapi kita baru saja tiba. Nona Ayu mengirimkan semua informasi kepada saya sebelumnya. Notaris palsu itu menjelaskan, untuk mempercepat proses. Anda tahu, di usia Anda, lebih baik tidak melelahkan Anda dengan begitu banyak perjalanan. Di usiaku. Sangat perhatian, gumamku. Ayu meremas lenganku. Tanda tangan di sini, Ibu. Dan di sini, dan di sini. Aku mengambil pulpen. Aku mendekatkannya ke kertas. Dan kemudian aku berhenti. Kamu tahu apa? Kataku, meletakkan pulpen di meja. Aku pikir aku akan memikirkannya sedikit lebih banyak. Suasana di kantor segera berubah. Maaf, kata Ayu dengan suara tegang. Hanya saja ini keputusan yang sangat besar. Mungkin aku harus berkonsultasi dengan Budi dulu. Tapi Ibu sudah bicara dengan Budi, Ibu. Dia setuju. Oh, ya? Kapan aku bicara dengannya? Aku pura-pura bingung. Aku tidak ingat. Tadi malam, Ibu. Apakah Ibu sudah lupa? Suaranya mulai terdengar kesal. Notaris palsu itu menyela. Bu Siti, saya sarankan Anda menandatangani hari ini. Prosedur ini rumit untuk dijadwal ulang. Tapi aku hanya tidak yakin. Aku meletakkan tanganku di kepalaku. Kepalaku bingung hari ini. Mungkin lain hari. Tidak. Ayu hampir berteriak. Ia segera menenangkan diri. Maksudku, Ibu, kita sudah di sini. Pengacara memberi kita bantuan dengan menerima kita. Ambil saja pulpennya dan tanda tangan. Itu untuk kebaikan Ibu sendiri. Untuk kebaikan diriku sendiri. Aku menatapnya langsung di mata. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku membiarkannya melihat sesuatu yang nyata di tatapanku. Sesuatu yang keras. Sesuatu yang berbahaya. Atau untuk kebaikanmu. Ia menjadi pucat. Notaris palsu itu mencoba menyela lagi. Tapi aku sudah berdiri. Kamu tahu apa? Aku pikir aku akan pergi. Aku tidak enak badan. Ibu, tunggu. Aku bilang aku pergi. Suaraku keluar lebih tegas daripada yang terdengar dalam beberapa minggu. Aku berjalan menuju pintu. Ayu mengikutiku. Mencoba menghentikanku. Tapi aku sudah berada di lorong. Aku menuruni tangga secepat yang aku bisa. Aku mendengar Ayu di belakangku. Memanggil namaku. Tapi aku tidak berhenti. Aku keluar. Dan di sana ada Arifin, menungguku di mobilnya setengah blok jauhnya, persis seperti yang telah kami rencanakan. Aku dengan cepat masuk. Jalan. Jalan. Ia menurut tanpa bertanya. Aku melihat di kaca spion samping. Ayu telah keluar ke jalan, mencariku, ponsel di tangan, dengan tatapan panik yang disamarkan dengan buruk. Apakah kamu merekam semuanya? Tanya Arifin. Aku menyentuh bros di blasku. Setiap kata. Kalau begitu sudah hampir waktunya. Tonight 11, on Neverly said. Ya, kataku. Merasakan jantungku berdetak kencang tapi stabil. Sudah hampir waktunya Ayu bertemu dengan Siti yang sebenarnya. 3 hari berlalu. 3 hari di mana Ayu mencoba mendekatiku seolah tidak terjadi apa-apa. 3 hari senyum paksa dan pertanyaan yang disamarkan sebagai perhatian. Ibu, apakah Ibu merasa sehat? Ibu tampak sangat kesal hari itu di kantor notaris. Aku baik-baik saja, jawabku dengan suara netral. Aku tidak memberinya penjelasan. Aku tidak memberinya kedamaian. Aku hanya memberinya keheningan. Dan keheningan, aku menemukan, adalah senjata yang paling kuat dari semuanya. Aku melihatnya gelisah. Aku melihat bagaimana pikirannya bekerja, mencoba memahami apa yang salah. Apakah aku mencurigai sesuatu? Apakah ia harus mengubah strateginya? Tapi ia tidak tahu itu sudah terlambat.
Pada hari Rabu sore, saat Ayu berada di ruang tamu berbicara pelan di telepon, aku berada di kamarku mengordinasikan langkah terakhir. Arifin, kataku di telepon, sudah waktunya. Atur makan malam untuk Jumat. Apakah kamu benar-benar yakin? Tidak ada jalan kembali setelah ini. Aku tidak pernah lebih yakin tentang apapun dalam hidupku. Baiklah. Aku akan menghubungi semua yang terlibat. Apakah Andy Taylor mengonfirmasi? Dikonfirmasi. Dia datang jauh-jauh dari Medan. Dan Insinyur Arman. Dia juga mengonfirmasi. Meskipun dia masih bingung mengapa ibu mengundangnya. Dia akan mengerti pada hari Jumat. I have find the 90s accepted. Dan Budi? Apakah kamu sudah memberitahunya? Pertanyaan itu menyakitkan. Tidak. Dia akan mengetahuinya bersama orang lain. Aku butuh dia melihat semuanya pada saat yang sama. Itu satu-satunya cara. Ada jeda. Itu akan menyakitkan, Siti. Aku tahu. Tapi rasa sakit dari kebenaran lebih baik daripada kenyamanan kebohongan. Pada hari Kamis malam, saat makan malam, aku menjatuhkan umpan terakhir. Ayu, Budi. Kataku saat kami makan dalam keheningan. Aku ingin mengadakan makan malam keluarga pada hari Jumat. Keduanya menatapku terkejut. Makan malam? Tanya Budi. Ya. Aku sudah banyak berpikir hari-hari ini. Dan aku percaya sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa hal, untuk berbicara tentang masa depan dengan jelas. Aku menatap keduanya. Aku ingin kita mengundang beberapa orang penting, sehingga kita bisa membuat keputusan bersama, sebagai keluarga. It is not Chanan. It is not Komandan. Ayu segera memulihkan senyumnya. Itu terdengar sempurna, Ibu. Siapa yang ingin Ibu undang? Pengacaraku, Arifin Solis, Insinyur Arman, pembeli yang kamu bawa itu, notaris yang akan menasihati kita tentang prosedur. Aku berhenti sejenak. Dan beberapa orang lain yang kupikir perlu hadir. Orang lain? Ya, aku sudah menghubungi mereka. Mereka semua mengonfirmasi. Budi mengerutkan kening. Bu, siapa lagi? Itu Keyutan. Aku tersenyum. Tapi aku janji semuanya akan sangat jelas pada hari Jumat. Ayu mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tapi aku melihatnya. Bayangan keraguan melintasi wajahnya. Kedengarannya bagus, katanya akhirnya. Sangat baik. Makan malam akan diadakan pukul 7. Berpakaianlah dengan baik. Ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Ia tidak tahu betapa tak terlupakannya. Jumat tiba dengan langit cerah. Ironis, mengingat badai yang akan pecah. Aku menghabiskan pagi dengan memasak. Aku menyiapkan nasi goreng, sate ayam, sayur lodeh, kerupuk, resep-resep yang Joko sukai, yang aku buat untuk acara-acara khusus. Ayu mengawasiku dari ambang pintu dapur dengan ekspresi bingung. Apakah ibu butuh bantuan? Tidak. Terima kasih. Hari ini aku ingin melakukannya sendiri. Ini banyak pekerjaan, tapi aku suka memasak. Itu mengingatkanku pada masa-masa yang lebih baik. Pukul 5 sore, aku mulai menata ruang makan. Aku mengeluarkan piring porselen bagus, set porselen yang hanya aku gunakan saat Idul Fitri, alat makan perak, gelas kristal. Meja terlihat indah, elegan, bermartabat, seperti panggung untuk apa yang akan datang. Pukul 6 aku mandi panjang. Aku mengenakan gaun biru tua yang belum pernah aku pakai sejak pemakaman Joko. Aku merias wajah dengan hati-hati. Aku menata rambutku dalam sanggul yang elegan. Ketika aku menuruni tangga, Budi menatapku kagum. Bu, ibu terlihat cantik. And the fine line may sign hif. And the fine line hif. Terima kasih, nak. Aku mencium pipinya. Hari ini adalah hari yang penting. Ayu turun beberapa menit kemudian. Gaun merah ketat, sepatu hak tinggi, riasan yang terlalu banyak. Ia terlihat seperti apa adanya. Wanita putus asa yang mencoba mengesankan. Tepat pukul 7, bel pintu berdering. Aku yang akan membukanya, kataku. Itu Arifin. Jas rapi, tas kerja di tangan, ekspresi serius. Siti. Ia mencium pipiku. Siap. Siap. Kami masuk ke ruang makan. Budi dan Ayu sudah duduk. Budi, Ayu, kalian sudah kenal pengacara Solis. Keduanya menyambutnya dengan kesopanan yang tegang. Bel pintu berdering lagi.
Itu Insinyur Arman. Ia terlihat bingung, tapi sopan. Bu Siti, terima kasih atas undangannya. Meskipun saya tidak yakin saya mengerti. Semuanya akan menjadi jelas. Insinyur. Silakan, masuk. Aku mendudukannya di meja. Ayu menatapnya dengan ekspresi hati-hati. Bel pintu berdering lagi. Kali ini pengacara Karim. Notaris yang nyata. Sah. Pengacara, terima kasih sudah datang. Bu Siti, ketika Anda menjelaskan situasinya kepada saya tidak bisa menolak. Ayu menjadi pucat sekali. Bu, kata Budi, apa yang terjadi? Sabar, nak. Dan kemudian tamu yang tidak seorang pun harapkan tiba. Aku membunyikan bel pintu sendiri kali ini. Dan ketika aku membuka pintu, di sana ia. Andy Taylor, suami sah Ayu. Seorang pria berusia awal 40-an, berambut gelap, dengan wajah yang diwarnai oleh matahari dan kerja keras. Ia mengenakan jeans bersih dan kemeja. Ia telah berpakaian rapi untuk acara itu. Bu Siti, katanya dengan suara hormat. Andi, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Medan. Itu yang paling bisa saya lakukan. Aku membawanya ke ruang makan. Dan ketika Ayu melihatnya, warna benar-benar terkuras dari wajahnya. Andi? Bisiknya. Budi melihat antara mereka. Bingung. Siapa pria ini, Bu? Budi, kataku dengan tegas, aku ingin memperkenalkanmu pada Andy Taylor, suami Ayu. In Tanda bin Days. Keheningan yang menyusul mutlak. Apa? Suara Budi keluar sebagai jeritan. Ayu berdiri tiba-tiba. Ini kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Duduk. Suaraku memotong udara seperti cambuk. Sesuatu dalam nadaku membuatnya patuh. Aku tetap berdiri di kepala meja. Semua orang menatapku. Tapi aku hanya punya mata untuk Ayu. Makan malam ini adalah tentang kebenaran. Aku memulai. Kebenaran yang telah terkubur di bawah kebohongan selama 2 tahun. Iskai the defend. Two more defense stating this. Bu, apa yang ibu bicarakan? Budi terlihat benar-benar hilang. Biarkan aku tunjukkan, nak. Aku memberi isyarat kepada Arifin. Ia mengeluarkan laptopnya dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Ia menghubungkannya ke proyektor portabel kecil yang menunjuk ke dinding ruang makan putih. Kita akan menonton film, kataku. Film tentang bagaimana Ayu Saraswati telah menghancurkan keluarga kita. Aku menekan play. Gambar pertama yang muncul adalah surat nikah. Ayu dan Andi. Tanggal 14 Maret, tahun 2017. Ayu menikah secara hukum, kataku. Ia tidak pernah bercerai. Hubunganmu dengannya, Budi, secara hukum tidak sah. Kamu adalah pihak ketiga, bukan suami. Budi menatap layar seolah ia telah dipukul di kepala. Gambar berikutnya. Laporan bank. Utang Ayu. 300 juta rupiah. Inilah alasan dia ada di sini. Bukan karena cinta, karena uang. Kemudian, rekaman percakapan telepon. Suara Ayu mengatakan, wanita tua itu menyerah dan rencana yang sama seperti di Denpasar. Setelah itu, video dia memasuki kamarku, mencari-cari di laci-laciku, memfoto dokumenku, mencuri dari kotak brankasku. Dia mencuri 77 juta rupiah dari tabunganku. Dan akhirnya, dokumen palsu, surat kuasa dengan tanda tangan tiruanku, surat palsu kepada notaris. Dia mencoba mencuri rumahku menggunakan dokumen palsu. Pemalsuan tanda tangan, penipuan, perebutan yang salah. Descended Editor. Setiap gambar adalah pukulan. Setiap dokumen, tusukan. Budi berhenti bernapas. Secara harfiah. Ia terpaku, mata terpaku pada dinding. Menyaksikan kenyataannya hancur berkeping-keping. Ayu mencoba bangkit. Tapi pengacara Karim berbicara. Nona Ayu, saya sarankan Anda tetap duduk. Saya sudah mengajukan pengaduan resmi kepada kejaksaan. Ada surat perintah penangkapan sedang diproses. Ia merosot ke kursinya. Tidak, hanya itu yang bisa ia katakan. Aku berbalik ke Andi. Bapak Andi, bisakah Anda ceritakan apa yang Ayu katakan kepada Anda ketika ia menghubungi Anda 2 bulan lalu? Andi mengangguk, menatap Ayu dengan campuran rasa kasihan dan cemoohan. Dia bilang dia telah menemukan orang bodoh dengan rumah sendiri dan seorang wanita tua yang berada di ujung tanduk.
bahwa ia akan segera punya cukup uang untuk menghilang lagi. Dia memintaku 15 juta rupiah sebagai pinjaman untuk mempercepat rencana itu. Budi mengeluarkan suara. Sesuatu antara isakan dan tangisan tercekat. Budi. Ayu mengulurkan tangannya padanya, tapi ia tersentak menjauh seolah sentuhannya membakar. Jangan sentuh aku. Suaranya gemetar. Tidak. Jangan berani-berani menyentuhku. Aku berbalik ke Insinyur Arman, yang menyaksikan semuanya dengan mata lebar. Insinyur, Anda dihubungi oleh wanita ini untuk membeli properti yang tidak ia punya hak untuk menjual. 300 juta rupiah yang Anda berikan sebagai uang muka dicuri. Arifin akan membantu Anda memulihkannya dan mengajukan pengaduan Anda sendiri. Insinyur itu mengangguk secara mekanis, masih terkejut. Akhirnya, aku berbalik ke Ayu. Ia menangis. Air mata mengalir melalui riasan sempurnanya, menciptakan garis-garis hitam di pipinya. Tolong, ia memohon. Aku bisa jelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Suaraku sedingin es. Kamu adalah penipu profesional, seorang kriminal yang telah menghancurkan seluruh keluarga, dan kamu pikir aku akan menjadi korban berikutnya. Ibu, tolong. Jangan panggil aku ibu. Setiap kata keluar beracun. Kamu bukan keluarga. Kamu tidak pernah. Kamu adalah predator yang melihat kelemahan dan menyerang. Tapi kamu membuat satu kesalahan. Yang mana? Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, menatapnya langsung di mata. Kamu berasumsi bahwa karena aku berusia 68 tahun, aku sudah selesai, bahwa aku lemah, tak berdaya, bahwa kamu bisa memanipulasi dan menghancurkanku tanpa konsekuensi. Aku tersenyum. Tapi tidak ada kehangatan dalam senyum itu. Kamu salah, karena aku membangun rumah ini dengan tanganku sendiri. Aku selamat dari hal-hal yang akan menghancurkanmu menjadi 1000 keping, dan aku tidak akan membiarkan penjahat tingkat rendah mengambil semua yang telah aku perjuangkan. Is the month of May? Aku menegakkan tubuh. Arifin, hubungi pihak berwajib. Tidak. Ayu berdiri tiba-tiba. Budi, katakan sesuatu pada mereka. Belaku. Semua mata beralih ke putraku. Budi duduk, tangan di atas meja, menatap mereka seolah mereka bukan miliknya. Matanya merah, wajahnya hancur. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar pecah, benar-benar pecah. Apakah ada sesuatu yang pernah kamu katakan itu benar? Ayu membuka mulutnya. Ia menutupnya. Ia membukanya lagi. Aku memang mencintaimu. Expectant sudden realization. Pembohong. Kata itu keluar seperti cambuk. Itu semua bohong. Dari awal. Ia berdiri perlahan. Ia berjalan ke arahnya. Dan untuk sesaat, aku pikir ia akan memeluknya, memaafkannya, menjadi pria lemah yang ia yakini. Tapi sebaliknya, ia berhenti di depannya dan mengatakan satu-satunya hal yang penting. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini, sekarang. Budi. Sekarang. Teriakan itu bergema di ruang makan. Ayu mundur, tersandung kursinya. Ia mencari-cari dukungan, tapi hanya menemukan tatapan keras, menuduh. Kamu tidak punya hak. Ia memulai. Tapi kemudian pihak berwajib tiba. 2 agen dari kejaksaan, seorang wanita dan seorang pria. Mereka punya surat perintah. Ayu Saraswati. Ia mengangguk lemah. Anda ditangkap karena pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencurian. Anda berhak untuk diam. Mereka memborgolnya tepat di sana, di ruang makanku, di lantai kayu yang aku pasang dengan tanganku sendiri. Saat mereka membawanya pergi, ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tidak ada permohonan di matanya, hanya kebencian murni. Ini belum berakhir, desisnya. Untukmu, ini berakhir, jawabku. Untukmu, ini berakhir pada hari kamu memutuskan Siti adalah korban yang mudah. Mereka membawanya pergi, pintu tertutup, dan keheningan yang tersisa memekakkan telinga. Setelah semua orang pergi, rumah itu sunyi, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Yang ini tidak dipenuhi ketegangan atau manipulasi. Itu adalah keheningan yang kosong. Hampa. Budi masih duduk di ruang makan. Ia belum bergerak sejak mereka membawa Ayu pergi. Ia hanya menatap tangannya di atas meja seolah mencari jawaban di garis telapak tangannya. Aku duduk di seberangnya. Nak, jangan.
Suaranya keluar tercekat. Jangan katakan apa-apa dulu. Biarkan aku memproses ini. Aku mengangguk. Aku menunggu. Menit-menit berlalu seperti jam. Akhirnya, ia mendongak. Matanya merah, bengkak. Sudah berapa lama ibu tahu? Beberapa minggu. Arifin menyelidiki semuanya setelah aku menemukan dokumen palsu. Dan ibu tidak memberitahuku apa-apa? Kamu perlu melihatnya sendiri. Jika aku hanya memberitahumu, kamu tidak akan mempercayaiku. Ia mengusap wajahnya dengan tangan. Ibu benar. Aku tidak akan mempercayai ibu. Aku akan membelanya. Tawa pahit keluar dari tenggorokannya. Bodoh macam apa aku ini? Kamu bukan orang bodoh. Kamu dimanipulasi oleh seorang profesional. Don't know, I am. Aku tinggal bersamanya selama 2 tahun, Bu. Aku tidur di sampingnya. Aku bilang aku mencintainya. Suaranya pecah. Bagaimana aku tidak melihat apa-apa? Karena cinta membutakan kita. Dan ia sangat pandai dalam apa yang ia lakukan. Budi menggelengkan kepala. Aku memperlakukan ibu dengan buruk. Aku membiarkannya memperlakukan ibu dengan buruk. Aku melihat ibu makan sendirian dan tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat bagaimana dia tidak menghormati ibu dan... Suaranya gagal. Bagaimana ibu masih bisa menatapku? Aku berdiri, mengitari meja, berlutut di samping kursinya, dan memegang wajahnya di tanganku. Karena kamu adalah putraku. Dan putra melakukan kesalahan, tapi mereka juga belajar dari itu. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunan ibu. Itu bukan sesuatu yang kamu pantas dapatkan. Itu sesuatu yang aku berikan karena aku mencintaimu. Aku menyeka air mata dari pipinya. Tapi aku butuh kamu mengerti sesuatu, Budi. Ini tidak bisa terjadi lagi. Aku butuh kamu belajar menghargai apa yang kamu miliki, untuk menghormati mereka yang telah memberimu segalanya. Ia mengangguk, menangis seperti aku belum pernah melihatnya menangis sejak ia masih kecil. Aku minta maaf, Bu. Aku sangat menyesal. Aku tahu, Nak. Aku tahu. Aku memeluknya. Dan dalam pelukan itu, aku merasakan segalanya. Rasa sakit, pengkhianatan, pengampunan, harapan. Aku akan menebusnya, katanya di bahuku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan. It's not a sande geneden men, the zalo de seden it's a sanden. Aku sudah tahu bagaimana. Aku menjauh darinya. Kamu akan pindah. Ia terkejut. Apa? Aku mengambil amplop dari sakuku. Aku sudah menyiapkannya beberapa hari sebelumnya. Beberapa tahun lalu, aku membeli apartemen kecil. Investasi. Itu di Kebon Sirih. 2 kamar tidur. Lokasi bagus. Akta ada di sini. Aku meletakkan amplop di depannya. Itu milikmu. Tapi dengan syarat. Bu, aku tidak bisa menerima. Syarat 1. Kamu akan tinggal sendiri. Kamu akan belajar siapa kamu tanpa bergantung pada siapapun. Bukan padaku, dan bukan pada wanita manapun. Ia menelan ludah. Ia mengangguk. Syarat 2. Kamu akan bekerja. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi kamu akan menafkahi dirimu sendiri melalui usahamu sendiri. Aku akan. Syarat 3. Setiap hari Minggu kamu datang ke sini untuk makan malam, dan kita akan membangun kembali apa yang rusak. Sebagai ibu dan anak, sebagai keluarga sejati. Matanya dipenuhi air mata lagi. Mengapa ibu melakukan ini? Setelah semuanya, karena kamu adalah putraku dan karena aku percaya pada kesempatan kedua, aku berdiri. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatanmu, Budi. Tidak akan ada yang ketiga. Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya. Ia melihat akta. Terima kasih, Bu. Aku bersumpah aku tidak akan mengecewakan ibu. Yang lebih penting, jangan kecewakan dirimu sendiri. Ia tinggal malam itu, malam terakhirnya di rumah ini sebagai penghuni. Keesokan paginya, ia mengemasi barang-barangnya. Itu tidak banyak, 1 koper, beberapa kotak. Di pintu, ia memelukku erat-erat. Aku cinta ibu. Dan aku mencintaimu, Nak. Selalu. Ia pergi. Dan aku menutup pintu mengetahui bahwa, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, rumahku adalah milikku lagi. Bulan-bulan berikutnya membawa kedamaian.
Ayu dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, pemalsuan, penipuan, pencurian. Riwayatnya sebagai korban-korban sebelumnya sangat membebani hukuman. Insinyur Arman memulihkan uangnya. Ia bahkan berterima kasih kepadaku karena telah mengungkapnya. Andy Taylor akhirnya mengajukan gugatan cerai. Dan aku merenovasi rumahku. Bukan strukturnya, tapi jiwanya. Aku mengecat dinding. Aku mengganti perabotan. Aku menghapus setiap jejak Ayu. Aku mengubah ruang kerja menjadi bengkel arsitektur kecil. Aku mulai memberikan kelas gratis kepada wanita yang lebih tua yang ingin belajar desain. Budi menepati janjinya. Setiap hari Minggu ia datang dengan bunga atau sekotak kue. Kami makan bersama. Kami bicara sungguh-sungguh. Perlahan, sangat perlahan, kami membangun kembali apa yang telah rusak. Hari ini, saat aku menulis ini, duduk di tamanku, menyaksikan pohon jeruk nipis yang Joko dan aku tanam 43 tahun lalu, aku mengerti sesuatu yang mendasar. Kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kamu miliki. Itu ada pada apa yang tidak kamu izinkan untuk diambil darimu. Martabatmu, kedamaianmu, rumahmu, jiwamu. Ayu mencoba mengambil segalanya dariku, tapi ia melupakan satu hal penting. Wanita sepertiku tidak dibangun dalam hari-hari yang mudah. Kami ditempa dalam badai. Dan ketika badai berlalu, kami masih berdiri, lebih kuat dari sebelumnya.